Semua ekspresi seperti es misterius milenium yang mengeras di wajah mereka, termasuk horor, kejutan, luar biasa, tidak dapat diterima. Menara kecil Luo Zeng lebih kuat dari yang lain, dan hati para pejuang sangat jernih, meskipun mereka tidak tahu bagaimana Luo Zeng sebenarnya melakukannya. Tapi ini juga terlalu kuat dan keterlaluan. Mereka yang mampu mempertahankan 10 gelombang adalah yang terbaik dalam kumpulan uji coba peripheral ini. Hanya ada 20 dari 400 prajurit. Secara khusus, gelombang raksasa berang-berang laut, tanpa kekuatan dan kesabaran yang kuat, tidak dapat menahan raksasa dari 3 bukit. Mereka mencoba yang terbaik, bahkan menggunakan beberapa metode rahasia, membakar darah mereka sendiri dan Caroline, akhirnya melewati raksasa Ice Hu, dan dengan hati-hati mempromosikan menara kecil mereka ke tingkat ke-10, sekarang hanya langkah berikutnya. Dapatkan salah satu tempat Anda sendiri dalam pembunuhan tahap kedua. Hasilnya tiba-tiba mengalami hal semacam ini. Setelah horor, setelah kejutan, setelah yang luar biasa, wajah mereka menunjukkan kemarahan, mengapa ada hal yang tidak adil. Bocah bertangan 3 yang didasarkan pada para dewa, mengapa Anda memiliki menara yang begitu kuat? Apakah ini tidak curang? Jika pada saat ini dalam kenyataan, mereka mungkin menahan amarah mereka. Bagaimanapun, hanya ada satu kehidupan. Di hadapan menara kecil sehingga Luo Zeng sangat kuat, mereka mungkin melarikan diri. Namun, tidak ada kematian nyata dalam ilusi, dan seniman bela diri ini sangat marah, dan otak mereka panas. Bahkan ada lebih dari selusin prajurit menuju Luo Zeng Chong. Bunuh dia. Semua orang bersama. Dia tidak bisa mengatasi begitu banyak orang, sebagian besar aliansi bisnis dunia membantunya curang, ini terlalu menggertak. Pada saat yang sama, lebih dari selusin prajurit bergegas ke Luo Zeng. Pada saat yang sama, pemanah di menara kecil 10 tingkat di bawah kaki mereka juga mengangkat busur panjang di tangan mereka dan menembakkan jejak panah es ke arah Luo Zeng. Hei! Di masing-masing dari 10 menara kecil, ada 10 pemanah, dan lebih dari selusin prajurit memiliki lebih dari selusin menara kecil, jadi ada lebih dari 100 pemanah dalam serangan saat ini. Pemanah di menara kecil 10 tingkat, setiap tembakan, setara dengan pukulan penuh para prajurit di tengah para dewa, artinya, pada saat ini, ada lebih dari 100 prajurit Sendan ke Luo Zeng pada waktu bersamaan menyerang. Hujan panah yang lebat ditutupi oleh Luo Zeng, dan kekuatan setiap panah sangat kuat. Adegan ini hampir bisa membuat orang merasa tercekik. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan warna yang bermartabat. Meskipun dia memiliki menara kecil kelas 12, dia tidak berani mengeraskan serangan panah ini. Menghindari. Di bawah kendali Luo Zeng, menara kecil di bawah kaki langsung bergerak ratusan kaki jauhnya, menghindari dampak hujan panah ini. Sambil menghindari, Luo Zeng juga meluncurkan serangan balik, dan 12 pemain kuat yang sebanding dengan perampokan virtual mengangkat tangan mereka lagi. Dalam ilusi ini, orang kuat dari perampokan virtual sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Bagaimanapun, yang terkuat dari prajurit ini tidak berada di tengah para dewa, apalagi Luo Zeng memiliki 12 pemanah di dunia maya. Hei! 12 secercah panah tajam melesat ke belakang. Anak panah dari 12 anak panah ini jauh lebih ganas daripada lebih dari 100 anak panah, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk dihindari. Hei! Saat 12 sinar terbuka, 12 prajurit bergabung dengan menara dengan mereka, dan mereka dimusnahkan di antara mereka, dan bahkan orang-orang dihancurkan dengan menara yang diledakkan. 12 orang keluar dari permainan. Prajurit yang tersisa tiba-tiba menghilang, dan mereka tidak dapat bersaing dengan Luo Zeng. Tahap kedua dari aturannya adalah menghancurkan menara kecil pihak lain dan mendapatkan poin pihak lain. Luo Zeng melihat menara kecilnya sendiri, dan poin-poin di atas berkembang pesat. Hanya Luo Zeng, satu orang, membunuh 16 menara kecil, dan para pejuang di ruang ini, hanya total lebih dari 20 orang. Dengan kata lain, selama Luo Zeng mau, dia dapat sepenuhnya membunuh semua prajurit, dan satu orang akan mengambil 3 tempat di tangannya, tetapi dia tidak akan menggunakan 3 tempat. Teman ini,
Aku datang dari 3 gerbang teratas Zipin, Zihuazong. Jika Anda berani menjatuhkan saya, itu adalah musuh saya Zihuazong. Seorang prajurit yang mengenakan jubah ungu berteriak pada Luo. Namun, suara prajurit yang mengenakan jubah ungu baru saja jatuh, dan ada aliran panah cemerlang yang ditembakkan, dan tiba-tiba tubuh prajurit itu patah. Banyak prajurit yang tersisa, banyak dari Sampin Zongmen, tetapi Sampin Zongmen tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota aliansi bisnis dunia, sehingga seni bela diri mereka hanya dapat berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri sebagai prajurit independen. Jadi saya mendengar bahwa prajurit Wu Huazong mengancam Luo Zeng, dan mereka semua siap untuk melakukan hal yang sama. Saya tidak berharap prajurit Wu Huazong begitu menyedihkan, dan Luo Zeng sangat tidak bermoral. Tampaknya Zihuazong tidak ada di mata. Zihuazong Hao juga merupakan 3 gerbang teratas dari 3 produk. Itu hanya selangkah lagi dari jajaran gerbang 4 cabang, dan 4 sekte terkenal seperti Tebing Xuemu dan Pavilion Xuan Yin. Ancam aku, itu tidak berguna, kata Luo Zeng dingin. 2 tempat yang tersisa ditentukan olehku. Anda menawar apa? Kamu masih ingin menjual sejumlah percobaan periferal ini terlalu banyak. Prajurit lainnya, setiap wajah lebih suram, mereka awalnya ingin bernegosiasi dengan Luo Zeng. Karena Luo Zeng telah membunuh lebih dari selusin prajurit dan menara kecil, dia akan bisa mendapatkan salah satu kuota. Dia bisa berdiri dan menonton sisa 2 tempat. Saya tidak berharap Luo Zeng duduk di tanah dan menjual tempat-tempat di dunia. Tidak ada yang teduh dalam hal ini. Mereka tidak percaya membunuh mereka, jadi saat ini mereka tidak berdebat di perut, tetapi aliansi bisnis dunia. Benar saja, aliansi bisnis dunia adalah pencatut terbesar di tengah. Seng yang melihat adegan ini diksingui. Hidungnya putus asa. Dia telah melihat terlalu banyak. Dia belum pernah melihat poin yang berlebihan seperti itu. Apa aliansi bisnisnya di dunia? Anak ini terlalu spekulatif. Bab musik tinta adalah senyum pahit, dan bertanya pada Ning Yudie. Murid kuil Yundian Anda sangat miskin, bahkan yang ini harus dijual? Wajah Ning Yudie dengan senyum tipis, menatap Luo Zeng yang tenang, dia tidak menjawab kata-kata dari bab tinta, tetapi hati berpikir, jika Anda benar-benar mendapatkan nilai Luo Zeng, saya takut untuk menakut-nakuti bab tinta. Meskipun Ning Yudie tidak jelas, Luo Zeng memiliki banyak hal baik pada akhirnya, tetapi setetes darah naga sejati dapat diberikan kepada dirinya sendiri dengan santai, jadi Anda bisa bayangkan. Terlalu banyak, kamu tidak bisa membelinya. Jika tidak ada yang menginginkannya, saya akan mulai, lanjut Luo Zeng, selama dia memerintahkan, semua prajurit di tempat kejadian akan dibunuh olehnya. Tidak jauh dari Luo Zeng, 2 prajurit di tengah para dewa terus-menerus menggunakan Yuan asli untuk berkomunikasi dan berkomunikasi satu sama lain. Ketika Luo Zeng baru saja memasuki istana, 2 prajurit di tengah para dewa memperhatikan Luo Zeng. Keduanya tidak pernah berpikir bahwa nasib mereka pada akhirnya akan dikendalikan oleh Luo Zeng, 3 dewa. Apa yang harus saya lakukan? Kakak, apakah kamu ingin membunuhnya dengan cara yang berat? Kami berdua memiliki pukulan bersama dan memiliki tingkat kepastian tertentu, kata salah satu dewa di tengah perang. Pingsan lain menggelengkan kepalanya. Perbaikan pemanah di sekitarnya setara dengan mereka yang melakukan kekerasan dan perampokan. Bahkan jika kami mencoba yang terbaik, kami hanya akan memiliki maksimal 20%, dan kami mungkin tidak dapat memahaminya. Terlalu kecil, tidak layak anak ini tegas, dan saya tidak ingin menempatkan Zihuazong di mata saya. Tidak ada gunanya mengancamnya dengan sekte kita. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Berkompromi dengannya, karakter semacam ini, masa depan tidak akan menjadi isi kolam, jika ditemui dalam perlombaan batin, itu akan membunuhnya sejak awal. Wajah kedua prajurit di tengah para dewa memancarkan noda warna, dan kemudian salah satu prajurit berteriak kepada Luo Zeng, "Arch, tunggu." Ketika Luo Zeng mendengar kata-kata prajurit itu, wajahnya menunjukkan sedikit tawa. "Bagaimana? Apakah Anda akan menawar?" Prajurit setengah baya para dewa berkata, "Kami berdua berasal dari Wutong Zong.
Kami adalah satu orang dan satu tempat. Masing-masing dari 50 tempat adalah batu terbaik. Bagaimana Anda melihatnya? Luo Zeng tidak memiliki ambiguitas. Setelah melihat-lihat, dia berkata, 50 keping batu Yuan Shi terbaik, dan tawaran yang lebih tinggi? Salah satu batu asli terbaik setara dengan 1 juta keping batu Yuan Shi asli. Bahkan untuk para prajurit para dewa ini, itu adalah sejumlah besar uang. Ketika saya mendengar harga ini, banyak orang militer menunjukkan jejak rasa sakit daging. Sang yang di istana, asap membara berusia 7 tahun saat ini, anak ini masih melelang. Ning Yudie menyeringai dan tersenyum. Lelang tidak terlalu bagus. Wutong Zong juga merupakan sekte kelas atas dari 3 produk. Yang lebih penting adalah bahwa leluhur Wutong berdekatan dengan deposit Yuan Shi yang sebenarnya, sehingga leluhur Wutong jauh lebih kaya daripada 3 sekte lainnya. Kedua prajurit Wutong Zong meneriakkan 50 keping batu Yuan Shi terbaik, dan berpikir untuk mengambil tempat itu dengan harga, jangan sampai prajurit lain datang untuk menawar. Faktanya, setelah pembantaian Luo Zenggang, hanya ada 7 prajurit yang tersisa di sini. Selain Luo Zeng dan 2 sekte Wutong, masih ada 4 prajurit yang tersisa. Dalam ilusi kosong, semua orang tiba-tiba terdiam, dan tiba-tiba seseorang berdiri di menara kecilnya sendiri dan menawar, saya memiliki 80 batu asli terbaik. Orang yang berbicara melonjak, dan satu-satunya di ujian periferal hari ini, kecuali Luo Zeng, satu-satunya yang menurut Tuhan. Yeux yang sekarang penuh dengan depresi, awalnya berdasarkan kekuatannya, melalui penilaian tes periferal, mendapatkan kuota untuk perlombaan batin adalah masalah memaku, tidak berharap saat-saat terakhir untuk menghancurkan orang seperti itu. Faktanya, Xiang merasa memiliki 30% kemampuan untuk membunuh Luo Zeng. Ketika Luo Zeng membalas, Xiang juga ingin memulai, dan beberapa siput angin yang terus-menerus melayang dikelilingi dengan lembut di tangannya. Pada akhirnya, Soaring menyerang. 30% dari genggaman, terlalu sedikit. Belum lagi Luo Zeng sendiri jauh dari permukaan, kekuatannya sangat sederhana, meskipun ia tampaknya hanya melihat 3 kekuatan utama para dewa. Jika Anda dapat memecahkan masalah ini dengan batu asli terbaik, itu tidak lebih baik, dia tidak memiliki banyak untuk terbang, itu adalah batu yang paling otentik. Dia telah berlatih di padang rumput Hulun sepanjang tahun. Dia pernah jatuh ke gua padang rumput dan secara tidak sengaja menemukan harta karun yang besar. Harta karun ini seharusnya disembunyikan di sekte tertentu, tetapi sekte ini sudah ada di dalamnya. Itu dihancurkan 600 tahun yang lalu, jadi harta ini menjadi hal unik dari Soaring. Oleh karena itu, sebagai pejuang independen, Xiang lebih kaya dari 2 pejuang Wutong Zong. Ketika saya mendengar harga penyanyi, 2 prajurit Wutong Zong tiba-tiba jatuh ke wajah, dan hal semacam ini merepotkan untuk penawaran. 100 keping batu asli terbaik, teriak seorang prajurit Wutong Zong. Penghasilan murid Zongmen umumnya tidak terlalu tinggi. Bahkan jika tugas distribusi Zongmen selesai, Zongmen juga harus menarik hadiah umum. 100 keping batu Yuan Shi terbaik sudah menjadi batasnya. 150. Li Xiang dengan tenang meneriakkan harganya. Murid dari 2 sekte Wutong saling memandang dan kemudian mendiskusikannya dengan Yuan asli. Salah satu prajurit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menyerah. Kedua murid Wutong Zong menyerahkan 1, sementara yang lain menukar 100 keping batu Yuan Shi terbaik. Luo Zeng tersenyum ringan dan mengangguk dan berkata, 2 tempat itu dijual, dan kamu repot-repot bersumpah dengan seni bela diri kamu sendiri. Setelah meninggalkan ilusi, Anda akan menyerahkan Yuan Shi terbaik kepada saya. Tidak ada yang akan mengangguk, tetapi sekarang tidak ada jaminan. Jika Anda keluar dari ilusi, Anda tidak akan bisa melihatnya. Itu hanya batu asli. Itu tidak perlu, kata murid Wutong Zong. Jika kamu tidak bersumpah demi seni bela diri, tidak perlu membicarakannya, kata Luo Zeng acuh tak acuh, tetapi kata-katanya tersembunyi di dalam kata-kata. Pada akhirnya, murid Yeux Xiang dan Wutong Zong masih menggigit gigi mereka dan bersumpah demi seni bela diri. Setelah mereka bersumpah,
Mata Luo Zeng bersinar, dan 12 pemanah perampokan virtual di sekitarnya mengangkat busur pada saat yang sama. Hei! Tentu saja, para pejuang yang tersisa tidak akan duduk diam, tetapi di bawah tembakan pemanah dengan sia-sia, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, perjuangan itu sia-sia, dan pada akhirnya mereka tidak dapat melepaskan diri dari nasib ditembak oleh busur dan anak panah. Setelah gelombang penembakan ini, hanya ada 3 prajurit yang tersisa dalam ilusi, Luo Zeng, Ye Uxiang dan murid Wu Tongzong. Ning Yudie melihat bahwa penilaian tes periferal berakhir, dan perasaan kompleks dan aneh di hatinya bahkan lebih kuat. Meskipun dia secara khusus melihat penampilan Luo Zeng hari ini, dia tiba-tiba tidak ingin Luo Zeng melihat dirinya sendiri. Aku bahkan tidak ingin Luo Zeng tahu bahwa aku pernah ke sini. Jadi Ning Yudie tersenyum dan berkata kepada Moles Hang dan Xiao Lao, karena penilaian telah berakhir, saya akan pergi, tetapi ada satu hal untuk ditanyakan kepada para tetua, jangan beritahu Luo Zeng bahwa saya telah berada di sini hari ini. Ketika saya mendengar permintaan aneh Ning Yudie, wajah Merlot dan Xiao menunjukkan ekspresi aneh. Mengapa salah satu penguasa kuil masih bersembunyi dan bersembunyi, takut murid-murid mereka di Yundian mengetahui diri mereka sendiri telah datang? Di mata Moles Hang dan Xiao Lao, wajah-wajah putih Ning Yudie merah tak dapat dijelaskan. Melihat wajah Ning Yudie, Merlot dan Xiao Lao semakin terkejut. Yang mana ini? Ning Yudie tersenyum dan berkata, saya pergi dulu. Setelah itu, dia menoleh dan bergegas keluar dari istana. Melihat perilaku aneh ini, biarkan Merlot dan Xiao Lao, serta Seng Yang dan orang lain, biksu kedua tidak dapat mengetahuinya. Dalam waktu singkat, para pejuang yang memasuki susunan magis hari ini keluar dan memasuki istana. Dari 400 prajurit, hanya 3 yang dapat dipromosikan ke ras dalam, dan proporsi eliminasi sangat tinggi. Sebagian besar prajurit dihilangkan oleh hare ajaib itu sendiri, dan hanya 20 dari mereka yang dihilangkan oleh menara kecil Luo Zeng. 20 prajurit yang disingkirkan oleh Luo Zeng hampir menatap Luo Zeng dengan mata penuh kebencian. Jika bukan karena kehadiran para tetua aliansi bisnis dunia di istana, mereka mungkin telah mengerumuni dan mencabik-cabik Luo Zeng. Ditatap oleh begitu banyak mata kebencian, Luo Zeng penuh dengan wajah, dan bahkan senyum tipis di wajahnya. Dan Xiang pergi ke Luo Zeng dan melemparkan tas berisi batu Yuan Shi terbaik ke Luo Zeng. Hal yang sama berlaku untuk murid Wu Tongzong. Bagaimanapun, dia telah bersumpah di jantung seni bela diri, jika karena ini Yuan Shi menghasilkan iblis, yang tidak bermanfaat bagi militer. Sebagian besar orang militer tidak yakin apa masalahnya. Lagi pula, mereka tidak yakin apa yang terjadi selama tahap kedua penilaian. Seng yang sangat pusing melihat pemandangan ini. Dia ingin membatalkan kuota Luo Zeng, tetapi berpikir bahwa Ning Yudie sangat pendek. Jika dia membatalkan kuota karena masalah ini, Ning Yudie pasti akan menemukan masalahnya sendiri. Tanda seru. Lebih penting lagi, hal ini Seng yang tidak tahan dengan kebenaran. Jika Ning Yudie benar-benar mencari teori dunia, itu adalah masalahnya sendiri. Jadi meskipun Seng yang tidak terlalu senang dengan perilaku Luo Zeng, dia hanya bisa menyerah. 3 orang yang lulus penilaian hari ini adalah Luo Zeng, Ye Uxiang, Fu Gaozhao. Ketiga orang ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perlombaan batin, dan pejuang independen lainnya dapat menerima hadiah dari World Trade Union. Ada juga beberapa jenius di antara para pejuang independen. Konferensi seni bela diri adalah kesempatan bagi aliansi bisnis dunia untuk mengumpulkan para jenius ini. Lagi pula, aliansi bisnis dunia tidak seperti Yundian, Roh Vorchel, pembentukan sekte untuk menumbuhkan murid mereka sendiri, mereka lebih. Prakteknya adalah menyerap sebagian besar pejuang independen. Setelah mendapatkan kualifikasi untuk perlombaan batin, hati Luo Zeng sedikit tenang. Masih ada waktu ketika perlombaan batin diadakan. Luo Zeng tidak akan menganggur. Dia membeli beberapa kebutuhan dan bahan di kota Apocalypse. Kemudian ia menyewa tempat terpencil dan tidak kembali ke tempat candi itu berada. Dalam beberapa hari ini, Luo Zeng menggambar pola dewa selain kultivasi.
Untuk membunuh si Miaoling, dia harus bersiap lebih awal. Meskipun dia belum melihat si Miaoling, tetapi kultivasi si Miaoling adalah bagian tengah dari Sendan Luo Zeng yang asli adalah tantangan besar. Selain itu, si Miaoling juga memiliki alat kelamin ungu, fisik khusus ini, dan yang lebih penting, si Miaoling adalah seni bela diri orang pertama di kelas menengah, Sekte Cui. Apakah mereka terkait dengan hubungan mentoring? Retribusinya tidak jelas. Si Miaoling aku pasti telah diberi banyak nasihat oleh Cui Xie. Di bawah tantangan berat seperti itu, Luo Zeng tidak berani menghina sedikit pun, dia harus berusaha sekuat tenaga. Luo Zeng menghabiskan 1 hari dan melukis 2 dewa. Kedua dewa ini dibuat sesuai dengan persyaratan King Long. Para dewa akhirnya tercetak di lengan Luo Zeng. Setelah sinar kedua dewa habis, mereka berubah menjadi garis cat hitam. Sebelum diaktifkan, kedua dewa itu seperti tato, dan mereka dekat dengan lengan Luo Zeng. Setelah para dewa ditarik, Luo Zeng mulai berlatih. 2 hari kemudian, Luo Zeng melangkah ke 4 alam dari 3 dimensi para dewa. Itu selalu menjadi hal yang paling mendesak bagi Luo Zeng untuk ditingkatkan. Tepat ketika dia baru saja mengangkat dunia kecil, King Long tiba-tiba berkata, "Luo Zeng, aku akan membangunkan 7 saudara." 7 saudara di King Long Kou adalah salah satu dari 9 naga sejati. Di kota Zhenlong Jie, setelah King Long menelan roh-roh jahat dari binatang itu sunyi untuk waktu yang lama. Menurut King Long, roh-roh jahat dari binatang itu akan dibagi menjadi 3 bagian, salah satunya digunakan untuk memperbaiki King Long itu sendiri, bagian lain digunakan untuk membangunkan 7 bersaudara, dan bagian lainnya digunakan untuk membantu Luo Zeng untuk menciptakan spesies jiwa. Setelah menunggu begitu lama, King Long akhirnya mendengar berita itu, untuk membangunkan 7 bersaudara saat ini. Luo Zeng perlahan menutup matanya, dan setelah duduk, dia memasuki keadaan meditasi, dan jiwanya juga tenggelam di kedalaman pikirannya. Di panci peleburan misterius yang besar, sepasang naga King Long memancarkan naga, tetapi ketika menyadari bahwa jiwa Luo Zeng sudah dekat, sepasang mata naga mengungkapkan semacam kebaikan. Tepat di mulut naga besar King Long, ada manik hitam besar. King Long menggigit manik hitam dengan mulut naga. Luo Zeng tidak memperhatikan mutiara hitam sebelumnya. Luo Zeng segera bertanya, "Mutiara hitam ini dibuat dengan roh-roh jahat binatang, yah?" Samar King Long. Tampaknya setelah menyerap roh-roh jahat dari binatang itu, tubuh King Long menjadi jauh lebih kuat. Saya berharap untuk membangunkan saudara ketujuh. Kemudian King Long muntah sedikit, dan manik-manik hitam itu terbang ke arah patung berbentuk naga di atas panci peleburan misterius, dan itu ditembakkan ke mulut salah satu naga. Ketika mutiara hitam menyentuh mulut naga, itu berubah menjadi zat hitam kecil, sesuatu yang mirip dengan esensi jiwa, tetapi memberi kesan bahwa zat hitam ini lebih murni daripada esensi jiwa pemurnian ilmu hitam. Tahu berapa kali? Ketika semua materi hitam memasuki mulut naga, semuanya diam-diam terbenam. Pada awalnya, Luo Zeng mempertaruhkan kehancuran jiwanya dan membantu King Long memulihkan roh jahat binatang itu. Alasan utamanya adalah karena King Long membangunkan 7 saudara untuk mengajari tubuh Luo Zeng. Teknik pemurnian di bidang tengah tidak terlalu populer. Semua zongmen dan prajurit terutama didasarkan pada praktik sistem Yuan nyata. Hanya sedikit orang yang berlatih kebugaran fisik, dan pada dasarnya tidak ada latihan pemurnian yang baik. Jika Anda dapat meneruskan teknik pemurnian 7 saudara, saya khawatir pertempuran untuk Luo Zeng bukanlah peningkatan kecil. Luo Zeng dan King Long diam-diam menatap naga yang timbul, dan ada sorot mata. Saat istirahat. Waktu 2 saat. Waktu 3 bunga. 10 bunga. Tampilan yang Luo Zeng dan King Long nantikan perlahan memudar dan secara bertahap digantikan oleh kekecewaan. Tampaknya manik-manik hitam dari roh jahat binatang ini tidak dapat membangunkan naga asli ini. Saat pria itu kecewa, patung naga itu tiba-tiba bergetar. Naga King Long juga tiba-tiba cerah, 7 saudara. Luo Zeng melihat bahwa warna merah mulai menjadi seperti kain yang diwarnai, dan itu diwarnai di atas naga asli ini. Ini adalah naga merah. Cekikikan. Ketika warna permukaan naga merah benar-benar pulih,
Kepala naga-naga sedikit terangkat, dan sepasang naga besar menunjukkan ekspresi bingung, dan suara tua dan berat keluar. "Aku, di mana ini?" tanya naga merah. "7 bersaudara, ini aku," kata King Long, melingkari panci peleburan misterius. "9 saudara, apakah kamu membangunkanku?" Tampilan bingung naga di naga semakin berkurang, dan membeku. "Saya tidak tahu berapa tahun memori pulih dengan cepat. Ya, kemampuanku terbatas sekarang, jadi aku hanya bisa membangunkanmu dulu," kata King Long. Tiba-tiba semburan bahasa naga yang rumit muncul di mulut naga. Luo Zeng tidak dapat memahami bahasa unik dari keluarga naga sejati, belum lagi bahkan jika dia mengerti, dia tidak dapat mengeluarkan suku kata yang begitu rumit dari mulutnya. Diperkirakan bahwa King Long harus berkomunikasi dengan Chiron selama waktu ini, dan berkata di King Long. Pada saat itu, naga-naga merah tidak bisa tidak melihat Luo Zeng. Setelah King Long dan Cilong bertukar untuk beberapa saat, Chiron tiba-tiba mencibir 2 kali. "Anak manusia, kamu benar-benar menjadikan dirimu alat spiritual." Menarik, menarik, Luo Zeng mengangguk, tetapi tidak tahu apa yang ingin dikatakan naga merah. "Di 100,000 dunia, triliunan megazol, saya khawatir saya tidak dapat menemukan fisik kedua seperti Anda. Tetapi ketika tubuh Anda marah, kalajengking suci yang dihasilkan hanya digunakan untuk mencuci dantian. Ini adalah pemborosan," gumam Chiron. "Hang Meng Tian Hao." Mendengar kata ini, wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang meragukan. "Bukankah kau sudah memberitahumu tentang itu? Tubuhmu sebenarnya adalah prototipe dari Hong Meng Ling Bao." Naga merah berkata dengan lemah. "Sayangnya, Anda tidak tahu cara menerapkan Hong Meng Tian, cuci saja tubuh melalui Hong Meng Tian. Itu menjadi bawaan. Setelah kelahiran jiwa, apa yang Anda kembangkan adalah praktik sistem Yuan nyata, jadi Hong Meng Tian Zhu ini disia-siakan oleh Anda, tetapi Anda tidak tahu apa hal berharga dari Hong Meng Tian Zhu ini. Anda tidak dapat membayangkan yang berharga." Ketika dia mendengar naga merah, Luo Zeng juga kagum. Apakah itu King Long atau Cilong? Itu milik keberadaan dominan di dunia besar. Jika bukan karena naga merah Sungai King Long jatuh ke medan saat ini, mereka akan dapat menghancurkan seluruh dunia tanpa membanting dunia, tetapi tidak menghancurkan dunia, tetapi menghancurkan dunia. Bahkan naga merah pun merasa sangat berharga. Ketika Luo Zeng hanya digunakan untuk mencuci daging, dan setelah memasuki roh bawaan, Luo Zeng tidak berlatih pemurnian, jadi Hong Meng Tian Lu ini digunakan untuk mencuci dantian, tetapi sayangnya efeknya tidak baik. Luo Zeng sendiri juga agak terdiam. "Saya sudah mengerti dari 9 yang lama, bangunkan saya." Anda juga membayar banyak uang. Sebagai imbalannya, saya bisa mengajari Anda teknik pemurnian tubuh manusia. Saya selalu optimis, tetapi tubuh Anda sangat istimewa. Sia-sia untuk tidak menggunakan tubuh pemurnian. Bisakah kamu berpegang teguh padanya? Cilang bertanya dengan lemah. Ada banyak manusia di dunia nyata, tetapi sebagian besar manusia termasuk dalam keluarga naga. Darah naga asli. Ras ini, seperti sirkus naga, kaya akan darah di dalam tubuh, sehingga jauh lebih kuat daripada manusia biasa dalam pemurnian, tetapi manusia secara alami beradaptasi untuk mengolah elemen sejati dan beradaptasi dengan sistem nyata. Oleh karena itu, ada beberapa tubuh pemurnian, tetapi pria besar yang sangat kuat masih bergantung pada sistem Yuan asli. Jiwa Luo Zeng menatap naga merah, dan matanya penuh dengan ketekunan. "Meskipun sulit, aku akan tetap melakukannya." Tidak peduli dari sudut pandang mana, Luo Zeng tidak punya alasan untuk tidak bersikeras. Pertama-tama, tujuan Luo Zeng baru-baru ini adalah untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Meskipun dia telah melakukannya, tetapi itu cepat berlalu, Luo Wei dibawa pergi. Kedua, Luo Zeng juga memiliki hati yang mengejar seni bela diri pamungkas. Hanya dengan terus memperkuat, dia bisa membiarkan dirinya menginjak seni bela diri, melangkah lebih jauh dan lebih tinggi, sampai naik ke puncak. Yah, hatiku baik-baik saja, ini adalah pengalaman yang langka. Jika demikian, Anda harus mempersiapkannya terlebih dahulu, saya akan membantu Anda menempa. Naga merah melanjutkan. Penempaan? Luo Zeng bertanya lagi,
Saya tidak memasuki misteri bawaan melalui penempaan. Sebelum misteri bawaan, prajurit juga perlu memurnikan tubuh, dan kotoran tubuh akan dilatih sedikit. Pertama, kulit dihaluskan, lalu daging dihaluskan, tulang dihaluskan, lingkungan dimurnikan, dan sumsum dihaluskan. Pada awalnya, Luo Zeng mengandalkan Tian Zhu Hongmeng ini untuk mengeluarkan kotoran di dalam tubuh. Setelah memasuki misteri bawaan, kalajengking yang diproduksi di tubuhmu pada dasarnya tidak berperan. Sebagian kecil kalajengking hilang, sebagian besar terbenam di tubuh Anda, karena Anda sering mencuci kalajengking Hang Tian. Oleh karena itu, Hongmeng Tianyu di dekat dan Tian memiliki paling banyak, dan trik pertama saya adalah menggunakan Hongmeng Tianyi ini untuk membantu Anda menempa kembali. Adapun penempaan yang Anda maksud, hehe, arti dari naga merah tampaknya bertentangan dengan Luo Zeng di wilayah timur. Metode penempaan dalam praktiknya benar-benar menghina, dan bahkan malas berkomentar. Itu normal untuk mengabaikannya. Luo Zeng secara alami tahu bahwa cendana ungu yang dia latih di masa-masa awal tidak sebagus sampah di mata naga merah. Setelah memasuki misteri bawaan, aliran hangat yang dihasilkan setelah belenggu juga merupakan kalajengking Hongmeng. Luo Zeng belum menggunakannya. Seiring waktu, sejumlah besar Hongmeng Tianyu telah disimpan. Cilong bermaksud menggunakan Hongmeng Tianyi ini untuk menempa diri mereka sendiri tubuh. Proses penempaan akan sangat menyakitkan dan dipersiapkan secara psikologis, kata Cilong sebelum Luo Zeng keluar dari meditasi. Luo Zeng membuka matanya, mendengus dengan lembut, dan kemudian berdiri di halaman luar. Meskipun karena konferensi seni bela diri, halaman kecil terpencil ini mahal, tetapi untuk Luo Zeng dengan rantusan batu asli yang langka murah, jadi Luo Zeng hanya menyewa seluruh halaman. Halaman ini tidak memiliki siapapun kecuali Luo Zeng. Yah, aku mulai membantumu dengan penempaan Hongmeng Tianqi. Setelah suara naga merah datang, Luo Zeng tiba-tiba merasa tubuhnya tiba-tiba kaku. Luo Zeng tidak tahu bahwa arus hangat di tubuhnya disebut Hongmeng Tianzhu, karena setiap kali dia dipukul, Hongmeng Tianyu ini perlahan mengalir di tubuhnya, yang membuatnya sangat nyaman, dan memiliki perasaan hangat, jadi Luo Zeng selalu disebut aliran hangat. Setelah memulai penempaan, Luo Zeng Cai mengerti mengapa arus hangat ini disebut Hongmeng Tianzhu. Di bawah mobilisasi naga merah, tubuh Hongmeng Tianzhu mulai mengalir ke anggota tubuh Luo Zeng, dan berjalan merata di setiap bagian tubuhnya, tangan, kaki, kuku, leher, tulang belakang, organ dalam. Ketika mereka benar-benar bubar, kalajengking ini mulai menjadi gila. Jenis kehangatan yang membuat Anda merasa nyaman adalah seperti sekelompok asam sulfat. Apa Luo Zeng Sheng itu tangguh? Belum lagi target daging yang sudah begitu lama, kemampuannya untuk bertahan benar-benar kelas 1. Namun, pada saat Hongmeng Tianzhu diaktifkan, Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkannya. Rasa sakit semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang. Halaman yang disewa oleh Luo Zeng dimiliki oleh orang biasa di kota Tianqi. Karena halaman ini sudah lama tidak digunakan, sekarang hanya setelah konferensi Budo kota Tianqi diadakan, dimungkinkan untuk menyewa harga yang bagus dan secara alami membawanya untuk disewa. Keluarga-keluarga berada di sisi halaman, menjalankan toko batu giok di jalan. Setelah pekarangan disewakan, para kepala keluarga telah melewati rumah mereka sendiri. Halaman penyewa adalah bela diri dan bela diri yang sangat kuat. Jangan ganggu dia apapun yang terjadi. Untuk orang biasa yang rajin, prajurit semacam ini yang bisa masuk ke bumi tidak berbeda dengan para dewa. Oleh karena itu, keluarga-keluarga pada hari-hari ini bahkan tidak dekat dengan 3 kaki halaman. Tiba-tiba, Luo Zeng membuat teriakan keras di halaman, dan bahkan dinding di halaman bergetar dan 2 batu bata biru berguling dari atas. Dari pintu belakang toko batu giok, saya mengebor seorang gadis berbaju hijau, mengambil 2 batu bata biru yang terguncang di bawah kaki, dan melihat ke dalam melalui dinding halaman. Aku melihat seorang remaja yang seumuran dengannya. Saya terus-menerus jatuh ke tanah. Ini adalah orang yang bisa menjadi pejuang. Gadis itu diam-diam bersembunyi di dekat dinding, memperhatikan Luo Zeng, yang terus-menerus berguling karena kesakitan.
Sebagian besar orang biasa di kota kiamat menjalani kehidupan yang sangat biasa. Selain sesekali melihat kalajengking terbang dan prajurit terbang di udara, mereka tidak bersinggungan dengan mereka yang bisa pergi ke surga. Titik. Karena itu, gadis ini akan agak penasaran. Dia ingin melihat lebih dekat. Seperti apa karakter peri seperti ini? Saya tidak berharap ini akan mengejutkannya. Apakah itu seorang pejuang yang harus sangat menderita? Dengan rasa sakit yang dibawa oleh penempaan Hong Mengtian, itu melampaui rasa sakit yang diderita oleh Luo Zheng. Rasa sakit ini datang dari hampir setiap bagian tubuh, baik itu jari atau punggung, perut atau jantung. Setiap tempat terpengaruh. Penderitaan Hang Mengtian Yeu. Luo Zhengwan, jika seekor ikan melompat dari air di sungai, tidak bisa berhenti menyentuh tanah, berharap untuk menghilangkan rasa sakitnya. Hei, anak ini lebih panjang dari yang kukira, kata naga merah aneh. King Long berkata, jiwanya telah melangkah ke ranah perang, tidak mudah pingsan. Ternyata, benar-benar pingsan lebih baik, rasa sakit seperti ini benar-benar tidak bisa dia tanggung. Cik Long menggelengkan kepala naga. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Anak ini harus memiliki persiapan mental ini. Hei! Ledakan. Bentak. Ubin lantai beraspal coklat dihancurkan oleh tubuh Luo Zheng, dan pilar batu di halaman kecil dirobohkan. Seluruh orang langsung membanting ke sebuah ruangan. Dalam sekejap, 3 deret di halaman rumah ambruk dan ambruk. Pemilik keluarga ini mengumpulkan semua anggota keluarga dan bersembunyi di toko batu giok. Pemiliknya berkata, jangan takut, ini adalah master militer yang sedang berlatih. Apapun yang terjadi, jangan pergi melihatnya Bichan. Bichan, seseorang bertanya. Pemiliknya melihat sekeliling dan tidak melihat putrinya Bichan. Bichan Zheng ada di samping dinding, menatap gerakan di halaman. Pada usia 14 tahun, itu adalah saat rasa ingin tahu yang kuat. Apakah orang ini benar-benar memiliki lengan besi berkepala tembaga? Tembok yang ditabrak rusak, kepalanya masih belum pecah? Tidak ada darah sama sekali. Bisakah militer begitu kuat? Tanda tanya. Hei. Luo Zheng memukul dan berlari di dalam ruangan, dan akhirnya kembali ke halaman, dan benar-benar menabrak sisi Bicun. Mengambil kekuatan Luo saat ini, hanya sedikit tabrakan, saya khawatir saya bisa membunuh orang biasa. Belum lagi Bichan, gadis lemah. Ledakan. Dinding halaman kecil dihantam oleh Luo Zheng, yang kebetulan adalah yang disembunyikan Bichan. Pada saat ini, Bichan menatap telinganya sendiri dan menatap Luo Zheng, yang berdebu, dan matanya yang besar tertegun. Akhirnya aku pingsan? Bichan menatap wajah Luo Zheng. Setelah pingsan, wajah Luo Zheng yang sakit dan sedih perlahan pulih. Bichan dengan hati-hati menatap beberapa mata, tapi itu adalah hati. Prajurit ini terlihat cantik, hanya melihat kotornya. Wajah, alis Bichan berkerut, dia tampaknya agak tidak dapat diterima, jadi dia tiba-tiba berlari menuju ruang belakang. Bichan, Bichan, kembalikan aku. Dia tidak peduli dengan urusannya. Pemiliknya melambai padanya di toko batu giok. Dalam keadaan normal, orang-orang biasa ini tidak ada hubungannya dengan para pejuang. Namun, Bichan tidak pernah terdengar. Setelah mengambil jalan, dia mengambil seember air jernih dan beberapa potong kain putih. Lalu dia membungkuk untuk membantu Luo Zheng membersihkan. Dua naga sejati dalam pikiranku tidak menanggapi perilaku gadis manusia itu, dan mereka sedang mendiskusikan topik lain. Old 9, apakah kamu yakin tebakanmu benar? Wajah Chiron tampak sangat berhati-hati. King Long mengangguk dan berkata, ya, anak ini memang memiliki kehidupan yang hebat. Apakah itu bakat atau transportasi udara, itu tak terbendung. Jadi hanya baik bagi kita untuk mengkultivasinya. Tidak ada salahnya. Tampilan naga merah bahkan lebih bermartabat. Perjuangan dunia besar bukan hanya soal talenta, tapi juga transportasi udara. Menurut kakak laki-laki itu, dia tidak mengatakan bahwa pertempuran dunia besar membutuhkan bakat, transportasi udara, dan bimbingan nasib. Bakat anak ini sangat bagus, dan kata-kata di udara. Seperti yang Anda katakan 9 tua, gasnya sangat kuat, tetapi saya tidak melihat panduan takdir. King Long tersenyum sedikit.
Kamu tidak mengerti ini. Nasib Luo Zeng tidak sendiri, oh. Naga merah menunjukkan ekspresi penyelidikan. King Long jauh lebih awal dari dia bangun. Banyak hal yang masih belum diketahui. Luo Zeng memiliki seorang adik perempuan bernama Luo Wei. Saya pikir penuntun nasib Luo Zeng adalah Luo Wei. King Long menilai, dan kemudian King Long akan menganalisis Luo Lu untuk menyelamatkan Luo Qi. Dari awal langkah pertama Luo Zeng, tujuannya selalu ditentukan oleh Luo Wei, dan setelah dia marah, dia akhirnya menjangkau dan dapat menangkap Luo Wei, tetapi karena tubuh alat kelamin ungu, dia diambil oleh Cui Xie. Membawa pergi. Oleh karena itu, King Long berpikir bahwa Luo Wei adalah pedoman bagi nasib Luo Zeng. Old 9, kamu bilang begitu, aku benar-benar merasa menyukainya. Tapi itu masih belum pasti. Jika sudah setua yang Anda duga, Luo Wei sebagai pedoman nasib Luo Zeng, tidak mungkin hanya membimbing Luo Zeng. Domain menengah kecil ini, dunia kecil dan besar ini, Haki Cilong. King Long mengangguk. Ini juga alasan mengapa saya tidak berani mengambil kesimpulan. Itu tergantung pada apakah Luo Zeng dapat menyelamatkan Luo Qi. Jika Luo Zeng benar-benar melakukannya, nasib Luo Wei sebagai nasib Luo Zeng kemungkinan akan dibawa kembali. Pergilah. Sayang sekali aku tidak bisa membangunkan kakakku. Kalau tidak, dengan kekuatan perhitungan kakak laki-laki, saya dapat melihat apakah Luo Zeng adalah kehidupan dunia besar. Naga merah mengatakan sesuatu yang tidak mau. Hal-hal seperti takdir sangat misterius. Bahkan keluarga naga sejati tidak bisa menghancurkan takdir. Dikatakan bahwa hal yang paling awal untuk melihat ini adalah si Jing Tian, tetapi si Jing Tian tidak mengerti apa itu pertempuran dunia besar. Dia hanya berpikir bahwa Luo Wei sepertinya membimbing Luo ke depan sepanjang jalan. Luo Zeng sudah pingsan pada saat ini, tidak jelas bahwa setelah dia pingsan, dua naga asli dalam pikirannya melakukan percakapan seperti itu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia bangun di saat yang sunyi. Ketika dia membuka matanya, itu adalah semburan bau harum seorang gadis, tetapi dia mendapati dirinya tidur di tempat tidur yang empuk. Meskipun Luo Zeng secara psikologis siap untuk menghadapi rasa sakit dari penempaan, dia tidak berharap rasa sakit ini begitu tak tertahankan. Jiwanya telah melangkah ke ranah perang, dan tekadnya telah meningkat beberapa tingkat, tetapi dia masih tidak tahan dengan siksaan yang tidak manusiawi ini, dan dia pingsan. Sebuah langkah kaki masuk, tetapi seorang gadis muda yang mengenakan kalajengking hijau berjalan masuk dengan sepoci teh panas. Gadis muda ini memiliki sikap setengah baya, dengan poni di dahinya, mata yang murni dan langkah kaki yang ringan. Apakah kamu bangun? Gadis itu melihat Luo Zeng bangun, lalu mengambil secangkir teh panas dan menyerahkannya kepada Luo Zeng. Gadis ini adalah orang biasa. Tanpa perbaikan apapun, mata Luo Zeng sedikit tersapu, dan jantung hati telah sepenuhnya diturunkan. Dia mengangguk dan mengambil secangkir teh panas dan minum. Aku baru saja melihat bahwa kamu sangat menyakitkan. Apakah Anda perlu saya meminta bantuan dokter? Meskipun Bi Chan tahu bahwa tubuh prajurit itu tampaknya berbeda dari manusia mereka, Luo Zeng baru saja sangat kesakitan, selalu mencari dokter. Luo Zeng tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dokter saya tidak baik. Belum tentu, saya tahu seorang dokter yang sangat kuat, hanya di sudut kami, dia bermarga Wang. Dokter berusia beberapa dekade, sekali. Bitchan berkata bahwa itu adalah seorang anak. Pikiran gadis kecil itu hancur, suaranya elegan dan jernih, tapi itu tidak mengganggu. Ketika gadis kecil itu mengatakan ini, wajah Luo Zeng selalu dengan senyum tipis, dan dia tidak menghentikannya, tetapi membiarkannya pergi. Namun, Bitchan juga bijaksana. Ketika dia melihat bahwa Luo Zeng tidak banyak merespons, dia tidak mendengarkan kontennya sendiri. Jadi dia menghentikan kata-katanya dan menatap Luo Zeng. Dan, kamu menyewanya. Halaman saya menghancurkan rumah dan lantai di dalamnya, tetapi saya harus membayarnya. Luo Zeng melemparkan di halaman kecil ini untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun di keluarga yang berani keluar, tetapi Bi Chan tidak memiliki rasa takut sedikit pun, membantu Luo Zeng untuk membersihkan.
Bichan berkata bahwa banyak prajurit yang merajalela, dan gadis yang melihatnya tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tapi Bichan memiliki naluri. Luo Zeng di halaman bukanlah tipe orang. Sekarang, Bichan, dia melihat bahwa halamannya banyak yang hancur, tetapi dia masih tidak berani membahas masalah kompensasi dengan Luo Zeng. Pada akhirnya, Bichan datang untuk membuka mulut ini. Luo Zeng ingat bahwa dia baru saja menghancurkan beberapa rumah di rumahnya, jadi Luo Zeng mengeluarkan 10 keping batu yuan asli dari cincin Sui dan menyerahkannya kepada Bichan. Apa ini cukup? Produk-produk ini adalah batu yuan asli, yang merupakan sisa waktu ketika Luo Zeng membeli bahan. Melihat puluhan batu asli berikutnya di depannya, mata Bichan berkedip dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memiliki begitu banyak. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara manusia dan prajurit. Keluarga kecil seperti Bija juga merupakan keluarga baik di kota Tianqi. Setiap tahun, setiap orang menghabiskan uang untuk emas dan pakaian. 1 atau 2 potong batu yuan asli saja. Untuk memperbaiki rumah yang rusak, saya khawatir itu hanya membutuhkan kurang dari setengah dari batu yuan shi asli, dan lebih dari selusin batu yuan shi asli. Untuk keluarga Bichun, itu adalah jumlah uang yang besar. Jika Anda memberitahu Bichan bahwa Bichan telah menolak, diperkirakan dia tidak akan bisa tidur, tetapi Luo Zeng akhirnya terjebak di tangan Bichan. Meskipun Bichan ingin berhenti, tetapi setelah memikirkannya, dia akan sangat senang ketika memikirkannya. Pada akhirnya, dia dengan senang hati pergi dengan produk-produk ini. Ketika dia pergi, dia hanya memberitahu Luo Zeng. Pada malam hari, dia akan memberikan makan malam dia. Ketika kaki Bichan baru saja keluar, Luo Zeng melompat dari tempat tidur, tetapi tidak mengharapkan lompatan ini, kepalanya langsung membentur langit-langit. Langit-langit kayu terkena lubang besar oleh kepala Luo Zeng. Bichan mendengar suara itu dan mengundurkan diri. Dia menemukan kepala kecil dari pintu dan wajahnya penuh dengan ekspresi aneh. Luo Zeng adalah noda dan tersenyum, saya akan memperbaiki barang yang rusak. Luo Zeng selalu berpikir bahwa arus hangat hanya dapat membantu dirinya sendiri untuk memadamkan kotoran dalam tubuh. Langkah pertama ke dalam rahasia bawaan adalah menghilangkan kotoran tubuh, sehingga tubuh benar-benar murni. Setelah memasuki rahasia bawaan, arus hangat ini tidak banyak berpengaruh padanya. Hari ini, Luo Zeng Chai memahami metode yang benar-benar digunakan Hong Meng Tianzheng. Ini juga merupakan langkah pertama bagi Luo Zeng untuk berlatih pemurnian. Karena penggunaan penempaan Hong Meng Tianqi, tubuh Luo Zeng juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika dia baru saja melompat, dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan aneh. Kekuatan semacam ini berbeda dari Yuan asli. Dia hanya bisa merasakan keberadaan kekuatan ini, tetapi dia tidak bisa menyebutnya. Jadi ketika dia tidak bisa mendapatkannya, dia melompat dan menabrak langit-langit. Penempaan pertama, itu terbentuk sendiri, itu layak untuk Hang Meng Tianhao, ya. Suara naga merah saat ini, dan beberapa telah melayang. Tanda tanya tatapan Luo Zeng sedikit melonjak. Ya, ini adalah seni bela diri dari tubuh pemurnian. Cilong menjelaskan. Sistem pemurnian dan sistem elemen nyata adalah dua seni bela diri yang sama sekali berbeda. Sejak awal, tubuh ditempa, dan setelah 5 tubuh-tubuh, keduanya mulai berpisah. Oleh karena itu, prajurit sistem Yuan nyata harus mulai dari misteri bawaan, dan kemudian menurut para dewa, bencana virtual dan bahkan tingkat yang lebih tinggi. Namun, setelah 5 kali lipat tubuh-tubuh, Anda harus mulai memadamkan titik akupunktur. Setelah pendinginan seluruh tubuh dari 108 poin, itu akan diperbaiki menjadi tubuh yang sempurna, diikuti oleh Tao 8 kali lipat, kemudian Sentai Jiuxing. Sistem pemurnian juga merupakan sistem kultivasi yang sangat besar, bahkan lebih sempurna daripada sistem Yuan asli. Jika Anda ingin memperbaiki tubuh 2 kali lipat, Anda harus membayar lebih banyak upaya daripada prajurit lain, lebih banyak keringat, Anda dapat mencapai sesuatu, setelah menempa setelah itu, Anda pasti mengerti betapa sulitnya jalan ini, kata Cilong. Yah, aku mengerti, kata Luo Zeng acuh tak acuh.
Karena dia memilih jalannya sendiri, apakah dia berlutut atau berdiri, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Melihat Luo Zeng seperti biasa, naga merah memuji, "Bagus sekali, aku masih khawatir hatimu tidak cukup kuat. Jika Anda benar-benar dapat menjadi perbaikan ganda, Anda akan menjadi hegemon di masa depan, dan Anda akan menjadi pemimpin dunia. Orang-orang kuat yang pernah saya lihat, selama jalur tubuh dan perbaikan ganda, kekuatannya jauh lebih unggul daripada prajurit lain, karena Anda siap, maka kami akan melanjutkan." "Hai!" "Melanjutkan?" Kelopak mata Luo Zeng sedikit melompat ketika dia mendengar kata-kata naga merah. Ini hanya menempa, itu sama dengan mempraktikkan sistem Yuan nyata, mengubah gas sejati menjadi elemen nyata. Sekarang saatnya untuk mulai memadamkan titik akupuntur. Memadamkan titik akupuntur umumnya adalah kekuatan guntur. Anda belum mengolah guntur. Dan sistem api, untungnya, Anda telah menerima baptisan hukum, sistem api dan lapisan pertama hukum guntur dipahami, dan lebih baik menggunakan api guntur murni untuk memadamkan lubang, kata Red Naga. Luo Zeng dapat memahaminya. Dia sekarang memperbaiki tubuhnya. Itu sama dengan fakta bahwa dia pernah melatih insting dan baru saja memasuki misteri bawaan. Jadi Luo Zeng kembali ke halaman kecil, duduk bersila, nyala api muncul di depan Luo Zeng, nyala api sangat kecil, tampaknya kekuatannya tidak besar, tetapi sangat murni, seperti peri api yang memukul. Pada saat yang sama, seberkas petir lain muncul di depannya, dan guntur dan kilat berkilauan dalam cahaya biru, seolah-olah safir dari cahaya sempurna mekar, dan petir kecil juga berdetak. Di bawah sidik jari naga merah, nyala api dan seberkas kilat di depan Luo Zeng tiba-tiba terjalin, dan mereka bergegas menuju alis Luo Zeng. Ini adalah lubang besar pertama di tubuh manusia, Bai Hui. Ketika api dan kilat masuk ke lubang Bai Hui, tubuh Luo Zeng tiba-tiba bergetar, dan kemudian ada keringat seukuran kacang yang mengalir dari dahinya. Rasa sakit pada titik akupuntur tidak seringan penempaan, tetapi penempaan adalah rasa sakit yang parah di setiap bagian tubuh, dan rasa sakit pada titik akupuntur terpusat di satu tempat. Dia merasa alisnya sepertinya ingin meledak, dan api murni serta guntur dan kilat terus menyebar di alisnya. Untuk tekad Luo Zeng, ini adalah ujian yang cukup besar. Bahkan jika api, guntur, dan kilat ini adalah kekuatan pemahaman Luo Zeng, pada saat ini, keduanya marah di hati Luo Zeng, dan mereka harus sangat berhati-hati. Perhatikan bahwa sulit untuk membiarkan nyala api dan kilat ini masuk ke dalam pikiran Anda. Jadi dia tidak bisa diganggu. Luo Zeng dan Tian perlahan beroperasi untuk mendukung nyala api dan seberkas petir. Kekuatan api guntur ini terus berlama-lama di sepanjang titik Bai Hui Luo Zeng. Di bawah penempaan kekuatan api guntur, titik Bai Hui Luo Zeng mulai mekar sedikit cahaya keemasan pucat. Setelah setengah jam, titik Bai Hui telah ditempa lagi, dan cahaya emas pucat berangsur-angsur menghilang. Titik Bai Hui ini padam. Tidak ada penyuling di domain tengah, dan bahkan beberapa sekte kecil terutama penyulingan. Setelah melintasi lingkungan pemurnian, mereka juga harus memadamkan titik akupunktur. Yang pertama untuk disempurnakan juga adalah titik Bai Hui. Tapi, untuk meredam titik Bai Hui, seringkali dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Luo Zeng hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Perbedaan di antara mereka cukup membuat orang tercengang. Jika para pejuang tubuh halus itu melihat kecepatan Luo Zeng dengan sangat keras, saya takut menemukan lapisan tanah untuk masuk. Kemampuan Luo Zeng untuk membuat lubang dengan cara yang begitu cepat sebenarnya disebabkan oleh banyak alasan. Tubuhnya sudah menjadi tubuh spiritual, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit lainnya. Lebih penting lagi, dia baru saja melewati Hong Meng Tianzhu. Ditempa di seluruh tubuh. Hong Meng Tianzhu, meskipun itu adalah hal biasa di mata Luo Zeng, bagaimanapun, dia hanya perlu dipukuli untuk menghasilkan benda ini. Tetapi itu adalah arti dari naga merah, bahkan monster tua di dunia besar itu sulit didapat. Titik. Hong Meng Tianhao. Setelah tubuh Hong Meng Tianqi menempa, hampir ada perubahan di tubuh, sehingga titik akupunktur di tubuh padam,
dan efeknya sangat luar biasa. Lebih penting lagi, kekuatan petir Luo Zeng adalah hukum yang paling murni. Sulit bagi mereka yang berada di tengah lapangan yang ingin menemukan api guntur yang cocok untuk memadamkan titik akupuntur, dan mereka tidak semurni api dan kilat di sekitar Luo Zeng. Petir dan api dunia luar lebih meledak. Sulit dikendalikan, jadi berhati-hatilah 10 kali dan lebih dari 100 kali saat Anda memadamkan. Di mana berani menyukai Luo Zeng, langsung memasukkan guntur dan api ke dalam lubang? Setelah lubang pertama dibuka, Luo Zeng mulai membuat lubang kedua. Kuil, setelah setengah jam, pendinginan selesai. Lubang Yintang. Dengarkan istana. Pinggang ikan. Saat Luo Zeng menaikkan satu titik akupuntur, waktu berlalu dengan lambat, dan langit berangsur-angsur memudar. Cahaya merah matahari ada di cakrawala, seolah-olah seluruh kota kiamat dilapisi dengan lapisan emas. Setiap konferensi seni bela diri adalah waktu paling meriah di kota kiamat. Prajurit di kerajaan tengah terus berdatangan. Prajurit lebih cenderung bertarung, dan Serikat Buruh Dunia juga telah mengirim orang untuk menjaga ketertiban kota kiamat. Kabut es dangkal mengapung tidak jauh, dan kupu-kupu Ning Yeu di kabut es bersandar pada balok atap. Rok panjang biru muda mengalir ke bawah atap, seperti tirai. Ada angin malam, dan roknya bergoyang tertiup angin. Dia benar-benar memadamkan, dan itu sangat cepat. Di bawah kabut es, saya tidak bisa melihat wajah Ning Yudie, tetapi warna mengejutkan pada sepasang mata ditransmisikan melalui kabut es. Pada saat ini, di halaman kecil, seorang gadis yang mengenakan bian luo mengambil keranjang kecil dan pergi ke Luo Zeng. Mungkin itulah alasan mengapa lusinan keping adalah Yuan Shi asli, sehingga Bi Chan mendapat untung besar, jadi dia dengan cepat mengirim juru masak terbaik di daerah ini dan membuat makanan yang lezat sebelum dia membiarkan Bi Chan mengirimkannya. Datanglah kemari. Buka makanannya, kata Bi Chan sambil tersenyum tipis. Luo Zeng juga menghentikan titik akupuntur pendinginan, 108 titik akupuntur, dan tidak terlalu sulit untuk memadamkannya. Setelah berlatih begitu lama, Luo Zeng juga memiliki rasa lapar. Bi Chan dengan cekatan mengeluarkan makanan di keranjang kecil, satu per satu untuk membuka penutup kecil, disajikan kepada Luo Zeng. Tidak jauh, mata Ning Yudie selalu tertuju pada Bi Chan. Bi Chan hanyalah seorang wanita dari orang biasa. Penampilannya adalah orang Cina. Itu dapat dianggap sebagai Xiao Jiabiu, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan Ning Yudie, tetapi melihat pemandangan ini, hati Ning Yudie sedikit iri. Sebagai seorang pejuang, dia telah berjuang melewati puncak selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia ingin berhenti, dia tanpa sadar, tetapi Ning Yudie adalah seorang wanita. Dia bertanggung jawab atas seluruh kubilawan, tetapi juga berkonsentrasi pada kultivasi dan dengan putus asa meningkatkan perbaikannya sendiri. Sebab, untuk dampak alam yang lebih tinggi. Tapi dia juga ingin berhenti sesekali dan menikmati ketenangan. Mungkin itu adalah perubahan suasana hati Ning Yudie saat ini, yang membuat Luo Zeng merasakannya. Ketika Luo Zeng menggigit sepotong ikan, matanya tiba-tiba melihat ke rumah tempat Ning Yudie berada. Apakah itu salah? Luo Zeng melihat sekilas, dia baru menyadari bahwa seseorang sedang memata-matai dirinya sendiri. Apa yang salah? Apakah menempel di tulang ikan? Tulang ikan tutul ini sangat kuat. Bi Chan menanyakan gerakan Luo Zeng dan bertanya dengan aneh. Bagaimana mungkin Luo Zeng tersangkut di tulang ikan, dan ketika dia mendengar Bi Chun, dia sedikit tercengang. Setelah makan, Luo Zeng terus memadamkan lubang. 108 titik akupuntur, di bawah temper Luo Zeng, satu demi satu, kecepatan pendinginan semakin cepat. 4 hari kemudian, Luo Zeng melunakkan semua titik akupuntur. Kemudian, Luo Zeng pergi ke kota Tianqi dan memperoleh sekumpulan benda misterius untuk melatih esensi tianya dengan api hitam. Setelah tubuhnya dilatih oleh Hong Meng, tubuhnya telah banyak berubah, dan tubuhnya dapat menanggung lebih banyak sisik, jadi dia perlu menyerap lebih banyak esensi tianyan untuk menyalakan lebih banyak sisik naga. 3 hari telah berlalu. Di pagi hari ini, suara deram tiba-tiba terdengar di kota Tianqi. Suara gendang ini merambah ke setiap sudut kota.
Setelah mendengar genderang ini, semua prajurit mengerti bahwa konferensi seni bela diri yang diadakan oleh World Trade Union akan segera dimulai. Kiamat sangat besar. Jika orang biasa ingin berjalan melintasi seluruh kota kiamat selama 3 hari 3 malam, kota kiamat ini sama dengan negara kecil. Tapi suara drum bisa membuat semua orang di kota Apocalypse menjadi jernih. Ini adalah drum besar di surga dan bumi. Akhirnya berdering. Dikatakan bahwa stick drum dari drum vitalitas dunia ini seberat 50,000 kg. Rata-rata orang tidak bisa membunyikan drum ini hari itu. Drum vitalitas menarik kekuatan langit dan bumi setiap hari. Setiap kali Anda mengetuk, Anda dapat menyebarkan vitalitas drum di kota Apocalypse. Setiap orang dapat mengambil beberapa mulut lagi dan hidup lebih lama. Ketika Luo Zeng mendengar suara drum, dia benar-benar merasakan dorongan bagi dunia. Dunia surga dan bumi yang begitu kuat dapat memungkinkan militer untuk dengan cepat menyerap dan berubah menjadi yuan nyata, yang juga merupakan semacam kesejahteraan yang diberikan kepada kiamat oleh Serikat Buruh Dunia. Hari ini adalah hari ketika konferensi seni bela diri diadakan. Luo Zeng meninggalkan halaman kecil budidaya dan bergegas menuju aliansi dunia. Aliansi bisnis dunia telah mengatur bidang kompetisi konferensi seni bela diri. Pada saat yang sama, mereka juga mengharapkan jumlah prajurit yang datang untuk menontonnya. Mereka juga mengatur platform pertempuran dengan panjang 2000 kaki. Platform pertempuran dibagi menjadi 12 lapisan. Jika Anda penuh, Anda dapat menampung ratusan ribu prajurit. Ketika Luo Zeng pergi ke Liga, Luo Zeng dikejutkan oleh para pejuang yang perkasa. Saat ini, masih pagi, dan platform pertempuran sudah penuh dengan orang, dan suaranya penuh dengan kebisingan. Ada terlalu banyak prajurit di domain tengah. Kuil awan ditambah beberapa murid dari 2 bawahan-bawahan memiliki jutaan raksasa, dan murid-murid roh virtual lebih dari 10 juta, belum lagi ada juga 3 produk yang tak terhitung jumlahnya di domain, 2 produk, berbagai kekuatan, keluarga. Ratusan ribu prajurit yang datang untuk menonton konferensi seni bela diri hanya 1 dari 10.000. Perhatikan tiket untuk konferensi Budokai. Sepotong batu Yuan Shi terbaik, seseorang di kerumunan berteriak. Tiket ke batu Yuan Shi asli, Luo Zeng tidak bisa berkata-kata, yang terlalu mahal. Tiket yang begitu mahal, bahkan ada ratusan ribu prajurit yang terbang untuk ditonton. Luo Zeng tidak tahu bahwa dunia aliansi bisnis untuk mengumpulkan kekayaan, atau prajurit ini terlalu kaya. Luo Zeng tidak berhenti melakukan lebih banyak, dan dia berjalan ke sisi medan perang. Berhenti, jika kamu ingin menonton konferensi seni bela diri, silakan pergi ke sana. Seorang diaken dari aliansi bisnis dunia menghentikan Luo Zeng. Dia akan melihat bahwa Luo Zeng hanya 4 kali lipat di alam para dewa. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa Luo Zeng memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Luo Zeng tersenyum dan berkata, "Tidak, saya datang ke konferensi seni bela diri. Berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri." Dia akan tiba-tiba tersenyum. Teman ini, tahu di mana tempat ini? Cari masalah saat mencari masalah. Saya memang datang ke konferensi seni bela diri. Saya tidak percaya Anda melihatnya. Aku punya papan nama di sini. Luo Zeng berkata bahwa dia akan mengeluarkan papan nama itu. Siapa yang tahu bahwa dia akan tidak melihat sama sekali, hanya mencibir. Kalian seperti saya telah melihat lebih banyak, tetapi berani membodohi saya menurut para dewa, hanya Anda, beri Anda 3 kali, pergi dan pergi. Ketika dia mendengar diaken, alis Luo Zeng juga berkerut. Melihat Luo Zeng masih belum pergi, diaken itu tersenyum dan berteriak ke sisi medan perang, "Monyet besar. Ada orang idiot yang mencari masalah, biarkan kamu memasak." Buang dia. Suara diaken itu jatuh. Dan seorang pria kuat yang garang muncul dari medan perang. Pria kuat itu tingginya 8 kaki, seperti menara besi, dan tanahnya mengejutkan. Siapa yang berani membuat masalah di aliansi bisnis dunia, cari kematian. Pria kuat yang disebut monyet besar itu bergegas keluar, matanya tertuju pada Luo Zeng, dan dia menertawakan Luo Zeng dan meraihnya. Jelas dia ingin menangkap Luo Zeng berdiri. Setelah penempaan Luo Zeng di Hongmeng,
Seberapa fleksibel tubuhnya? Di hadapan tangan besar pria besar ini, Luo Zeng tidak menggunakan yuan asli apapun, dan tubuhnya dijauhi dengan sedikit putaran. Apa? Wajah pria berotot itu menunjukkan ekspresi aneh. Dia merasa bahwa Luo Zeng seperti pria berlumpur yang tidak bisa menjaga tangannya. Dia hampir menangkapnya, tetapi tubuh Luo Zeng selalu kalah dengan tubuhnya. Lolos dari tangannya, dan pria kuat itu tidak menyentuh lengan Luo Zeng. Tepat di antara keraguan pria kuat itu, sosok Luo Zeng telah dipelintir ke sisi pria kuat itu, dan ada sepasang pisau terbang dingin di tangannya, yang berada di antara tulang rusuk pria kuat itu. Saya mengatakan bahwa saya akan datang. Pada konferensi seni bela diri, monster tua dari aliansi bisnis dunia cukup baik dalam hal orang. Bagaimana orang-orang berikut bisa berada 100.000 mil jauhnya? Orang-orang tua di dunia aliansi bisnis semuanya cerdas seperti Rubah, dan Merlot dan yang lainnya tidak mengatakannya. Bahkan jika Luo Zeng baru saja kembali dari Senglongtai, 3 orang gemuk di aliansi bisnis dunia ingin dipaksa untuk menceritakan rahasia Senglongtai, tetapi bagaimanapun, masih ada ruang untuk itu, dan dia belum sepenuhnya menyinggung dirinya sendiri. Namun, orang-orang berikut berdebat bahwa mereka adalah aliansi bisnis dunia, dan tampaknya mereka agak tidak bermoral. Faktanya, analisis Luo Zeng sangat masuk akal. Serikat Pekerja Dunia terkunci. Meskipun aliansi bisnis dunia sangat sederhana, mereka pada akhirnya adalah gerbang besar dari kekosongan ilusi. Kekuatan yang bersembunyi di bawahnya bahkan lebih besar daripada roh Vercel. Melihat adegan ini, wajah Di Aken sebelumnya tiba-tiba berubah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah memandang rendah Luo Zeng dan mendengarkan nada suara Luo Zeng. Dia benar-benar tidak datang ke masalah. Benarkah ini dewa-dewa? Mendapat kualifikasi untuk inner race. Kamu, tolong tanyakan juga pada teman ini, tunjukkan papan nama itu padaku. Dia kan itu hanya berkata sambil tersenyum pada Luo Zeng. Luo Zeng memandang Di Aken dengan tatapan dingin, dan tangan yang memegang papan nama bergetar sedikit di depan Di Aken, dan kemudian dia melangkah pergi. Dia kan tidak melihat dengan jelas apa yang tertulis di papan nama, tetapi dia tidak berani bertanya lagi. Namun, World Trade Union merencanakan konferensi seni bela diri ini selama beberapa bulan, dan secara alami menempatkan tempat seluruh konferensi seni bela diri dalam suasana yang ketat. Setelah Luo Zeng memasuki medan perang, ada seorang penatua yang terdaftar di Luo, dan berkata kepada Luo Zeng, kamu adalah seorang murid yang lulus ujian periferal. Serahkan papan namamu. Luo Zeng menyerahkan papan nama di tangannya kepada yang lebih tua, dan yang lebih tua mengambil papan nama itu. Kemudian dia membandingkan daftar di tangannya dan mengangguk dan berkata kepada Luo Zeng, ikuti aku. Jadi Luo Zeng dibawa ke sisi medan perang. Pada saat ini, sebagian besar prajurit yang melewati pinggiran berkumpul di sini. Uji coba periferal telah diadakan selama 10 hari, dan ada 3 tempat dalam perlombaan batin setiap hari. Prajurit yang bisa berdiri di sini semuanya dari ratusan prajurit. Kekuatan masing-masing prajurit tidak bisa diremehkan. Ketika Luo Zeng pergi, mata puluhan prajurit tiba-tiba terfokus pada Luo Zeng, dan semua wajah menunjukkan warna yang aneh. Karena para pejuang yang melewati ras batin ini, kebanyakan dari mereka adalah pejuang para dewa, hanya 2 dari mereka yang paling kuat. Salah satunya adalah hari yang sama ketika Luo Zeng berpartisipasi dalam tes periferal, dan yang lainnya Luo Zeng tidak tahu. Sudah sangat aneh memiliki 2 orang yang sangat suci dalam diri orang-orang ini. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan Tuhan dan ranah Tuhan. Sulit untuk lulus penilaian tes periferal, sangat sulit. Mereka juga menghela nafas pada saat yang sama bahwa kedua murid ini sangat mempesona. Sekarang ada seorang pria yang penuh dengan para dewa. Untuk sementara waktu, semua orang ragu apakah dia salah atau tidak. Bagaimana kamu mendapatkan pria kecil yang seperti dewa? Jika dia berada di medan perang, dia akan terbunuh dalam sekejap. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia lulus penilaian. Mustahil untuk lulus tes di luar, tetapi dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk balapan dalam. Itu aneh.
Bagaimana kalau melewatinya? Dengan kekuatannya, dia juga mencari kematian. Dalam argumen ini, prajurit Wutong Zong tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan keras, "Saya tahu bagaimana anak ini lulus penilaian." Semua orang memusatkan perhatian mereka pada prajurit Wutong Zong, dan beberapa orang bertanya, bagaimana cara lulus anak ini mengikuti penilaian pada hari yang sama denganku. Pada tahap kedua audisi Phantom Ray, dia sebenarnya memiliki menara kecil dengan 12 kelas. Menara kecil 12 tingkat sama dengan 12 tiran kuat. Dengan menara kecil yang begitu kuat, bahkan jika kamu tidur nyenyak, kamu bisa melewatinya. Prajurit Wus Huzong menghabiskan ratusan keping batu Yuan Shi terbaik untuk kuota, tentu saja tidak bahagia. Kali ini secara alami melompat keluar untuk mengungkapkan dasar lama Luo Zheng. Ada hal seperti itu. Bukankah ini aliansi bisnis dunia untuk melindunginya? Ini terlalu tidak adil. Saya tidak percaya bahwa Liga Perdagangan Dunia berani melakukan hal semacam ini. Murid Wutong Zong mendengarkan beberapa keraguan dan segera berkata, kamu tidak percaya? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya. Dia berkata, dan dia mengulurkan tangan padanya. Melonjak membawa parangnya sendiri dan tetap di samping tidak berbicara, tetapi mata semua orang melihat diri mereka sendiri. Lalu dia mengangguk. Memang ada menara 12 tingkat, tapi itu bukan aliansi bisnis dunia. Saya tidak tahu apakah saya menutupinya, tetapi saya juga percaya bahwa dia juga harus memiliki kekuatan ini. Melihat terbang, Luo Zheng sedikit mengangguk di dalam hatinya, orang ini, dia harus memberi perhatian khusus. Meskipun Ye Uxiang hanya yang paling rajin dalam budidaya para dewa, tampaknya menjadi yang terlemah dari kelompok pejuang independen ini, tetapi Luo Zheng sangat jelas tentang hati seseorang. Dia tidak membalas penjualannya sendiri dalam beberapa hari terakhir. Tidak masalah sama sekali, mentalitas orang seperti ini sangat kuat, tetapi prasyarat untuk mentalitas yang kuat adalah memiliki kepercayaan yang cukup pada kekuatan Anda sendiri. Ini juga alasan mengapa Luo Zheng harus memberi perhatian khusus pada terbang. Yang disebut warna akan bersalah, sekte Wutong prajurit ini, suka mengingat musuh, di mata Luo Zheng tidak layak disebut, saya khawatir itu akan segera datang bersama untuk mengancam diri saya sendiri. Dia berpikir seperti ini, murid Wutong Zong datang dalam 2 langkah, dan tersenyum dan berkata, anak itu, kamu telah diadu dalam susunan ajaib. Kamu akan menikmati saat-saat terakhir dalam hidupmu. Aku pasti akan mengulenimu menjadi saus daging di medan perang. Luo Zheng dengan acuh tak acuh menatap prajurit di depannya, matanya bersinar dengan sentuhan senyum, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Provokasi tingkat rendah ini, Luo Zheng tidak repot-repot menanggapi. Kamu bocah. Melihat mata Luo Zheng yang sangat bau, sekte Wutong dari sekte Wutong ini agak putus asa, dan tulang di tinjunya melengking, dan dia tidak sabar untuk merobek Luo Zheng sekarang. Dalam ilusi dirampok oleh Luo Zheng, itu tidak masalah. Pada kenyataannya, dia adalah murid paling berbakat dari sekte dinasti Tang, dan murid paling berbakat dari leluhur Wutong dalam 100 tahun, dihina oleh seorang junior di dewa. Sangat disayangkan bahwa dia menggertakkan giginya dan benar-benar diabaikan oleh Luo Zheng. Itu seperti semburan udara. Di mata adegan ini, Li Xiang juga tersenyum tipis, dengan samar berkata, konferensi seni bela diri ini mungkin sangat menarik. Tepat setelah episode ini, saya mendengar seorang penatua dari aliansi bisnis dunia tiba-tiba berteriak, Pavilion Xuanyin. Ada peti mati besar di langit, diam-diam, seperti jiwa yang berkeliaran terbang di sini. Alis Luo Zheng sedikit naik, dan protagonis sebenarnya dari konferensi seni bela diri ini akan datang. Pada konferensi seni bela diri yang diadakan oleh aliansi bisnis dunia, hanya lebih dari 4 produk yang masuk langsung ke perlombaan batin. Aula Xuanyin adalah sekte kuno Zhongzhong, tetapi karena praktik Pavilion Xuanyin lebih jahat, itu juga jahat, dan reputasi di domain tengah tidak tinggi. Tetapi tidak ada yang berani mengabaikan sekte 4 kelas yang begitu misterius, terutama Xuanyin tua, yang hidup selama lebih dari 900 tahun, dan merupakan sosok legendaris di tengah
Di sisi lain medan perang, banyak platform tinggi dibangun, dan peti mati besar akhirnya mendarat di salah satu platform tinggi. Hei! Setelah peti mati dengan kuat dihentikan, peti mati di atas dibuka, dan seorang lelaki tua berkulit hitam merangkak keluar dari peti mati. Kerutan di wajah lelaki tua itu dalam, dan yang tua itu sepertinya segera terkubur di dalam lus. Tapi ada rambut hitam yang terlihat sangat aneh. Ini adalah pemilik pavilion Xuanyin, orang tua Xuanyin. Dibandingkan dengan medan perang, ratusan ribu prajurit telah membicarakannya. Prajurit yang bisa mengeluarkan batu asli yang langka untuk menonton konferensi seni bela diri pada dasarnya adalah yang terkenal. Bagi yang kuat di tengah, itu juga merupakan harta karun. Orang tua Xuanyin, haruskah kamu hidup 1000 tahun? Itu belum mati tanpa 1000 tahun, menurut catatan sejarah, lelaki tua Xuanyin sekarang seharusnya berusia 796 tahun, dan masih ada 30 tahun dari usia 1000. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama 30 tahun ini. Hei, kamu berbisik, jika orang-orang di pavilion Xuanyin mendengarnya, kamu akan mati. Selain lelaki tua Xuanyin, Museum Xuanyin memiliki lusinan tetua dari pavilion Xuanyin, dan para murid telah memanjat keluar darinya. Pavilion Xuanyin memiliki total 4 tempat, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka harus dikirim. 4 orang menghadiri konferensi seni bela diri. Seorang tetua dari aliansi bisnis dunia tiba-tiba memanggil, "Blok Om Woot Cliff." Sebuah kereta di langit terbang masuk, dan akhirnya tebing kayu darah mengambil kereta dan tinggal di platform tinggi lainnya. Dari kereta, kaki batu giok putih terentang, mengenakan wanita beracun satin merah. Tirai kereta terbuka keluar dari sana. Gaunnya juga sangat glamor hari ini, hanya sekilas, itu akan berdarah. Ini wanita berdarah, sangat seksi. Itu semua wanita tua, bagaimana seksi? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah tidur. Bagaimana orang-orang militer kita dapat mengukur orang berdasarkan usia? Bahkan jika dia berusia lebih dari 200 tahun, wajahnya masih 20, dan tubuhnya lebih lembut dari seorang gadis remaja. Hehe, munculnya wanita berlumuran darah, memprovokasi bagian dari seni bela diri, kegilaan para murid, berteriak pada orang banyak, dan segala macam kata-kata umpatan dimulai. Nyonya Xuexue awalnya dikenal karena goyangannya, tetapi dia tidak peduli. Kemudian murid-muridnya dari tebing Bloodwood juga turun dari kereta dan berdiri. Kuil awan adalah para tetua aliansi bisnis dunia berteriak lagi. Seekor naga, raungan besar di langit, jatuh di sepanjang awan tinggi, lalu menukik ke bawah. Tanda seru. Semuanya lari, jangan panik, bagaimana dengan naga itu? Apa yang ada di sini? Ini adalah konferensi seni bela diri. Para tiran-tirani itu seperti anjing, dan langit runtuh dan mereka berdiri. Bagaimana naga bisa muncul? Naga ini tidak takut mati. Kuil Yundian mendapat capung, dan sebagian besar prajurit tidak mengetahuinya, jadi ratusan ribu prajurit melihat capung ini panik untuk sementara waktu. Namun, ketika naga ini berada di platform tinggi, Ning Yudie keluar dari naga. Dia mengenakan gaun putih polos hari ini, dan 2 mantel phoenix dekoratif terus-menerus menari, seperti peri di dunia, memancarkan temperamen dingin dan elegan. Sangat cantik, dan pemilik kuil Yundian, Ning Yudie juga merupakan kekasih yang sempurna di benak banyak pejuang. Hanya temperamennya yang elegan, para pejuang berikut benar-benar tidak tahan untuk mengambil kata-kata eksplisit Ning Yudie. Inilah yang disebut melihat orang untuk makan. Bagian bawah hati prajurit juga umumnya tembus dengan cermin. Kuil-kuil Yundian yang telah lama ditunggu-tunggu tidak seindah manusia. Jika Anda melihatnya hari ini, itu benar. Apa yang tidak seperti manusia? Dia tidak fana. Yah, pemilik kuil itu adalah peri. Kapan saya bisa mengatakan sesuatu pada keindahan ini? Saya puas dalam hidup saya. Ning Yudie memandang samar-samar ke medan perang, dan melihat dengan seksama dari kelompok murid yang lulus tes periferal. Meskipun dia melihat Luo Zheng, dia juga memperhatikan bahwa Luo Zheng melihat dirinya sendiri, tetapi matanya sedikit tetap berpura-pura tidak melihat Luo Zheng. Namun, tindakan kecil ini,
terlalu berbeda untuk dipasang dengan sensitivitas Luo Zhengzi. Bagaimana saya bisa tidak menyadarinya? Dia tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Yudie. Setelah kemunculan Ning Yudie, beberapa tetua Yundian juga keluar dari Xia Olong. Akhirnya, 5 murid Yundian keluar. 2 dari 5 murid Yundian adalah kekuatan hari-hari awal Sendan, dan 3 lainnya. Nama-nama itu semua ada di tengah para dewa. Kelima orang ini, bahkan 5 murid terkuat di Aula Awan. Dalam waktu singkat, para tetua dari aliansi bisnis dunia berteriak, Montenegro adalah. Sekelompok besar gagak hitam terbang ke sini. Gagak-gagak ini mendarat di platform tinggi dan kemudian bubar. Kemudian gagak hitam dengan topeng muncul di dalamnya. Penampilan alami gagak hitam adalah para tetua dan murid Montenegro. Roh virtual akan datang ke sebuah kapal besar mendarat perlahan, dan ketujuh roh itu terbang keluar dari kapal besar itu. Selain 7 roh, ada seorang Tao yang mengenakan kemeja hijau dari antara kapal-kapal besar. Pria itu membawa pedang terbang, tubuhnya anggun, penampilannya tampan, dan itu adalah penguasa sekte ilusi, orang bijak. Roh Imajiner adalah satu-satunya sekte 5 kategori di bidang tengah, sehingga telah menarik banyak perhatian segera setelah muncul. Tanah suci seni bela diri yang paling diinginkan oleh para pejuang di wilayah tengah adalah kekosongan. Pada tahun-tahun sebelumnya, konferensi seni bela diri, orang-orang dinasti King umumnya tidak keluar, mereka semua adalah 7 putra roh virtual. Saya tidak menyangka tahun ini, orang-orang dinasti King juga secara pribadi. Konferensi seni bela diri ini berbeda. Banyak Zhongmen sangat dihargai untuk Seng Long Tai. Tidak terduga bahwa King Sudao sedang bermain. Bisa dibayangkan bahwa konferensi seni bela diri ini sangat sengit. Saya tidak tahu berapa banyak jenius yang akan jatuh. Dalam diskusi orang-orang, para tetua dari aliansi bisnis dunia berteriak, orang bijak Cina Selatan datang ke The South China Supreme adalah pejuang independen. Murid yang dia ajar secara alami adalah elit dari elit. Keluarga bintang kelas menengah untuk, selain beberapa gerbang 4 kategori di domain tengah, ada juga sejumlah keluarga 4 keluarga. Misalnya, keluarga bintang adalah aliansi keluarga besar. Di antara mereka, 6 keluarga besar 3 keluarga melakukan pemanasan, dan aliansi juga dapat menyaingi sekte 4 produk. Konfusianisme dan Sonto Liu Wencang datang ke Raja Jahat Cui Xie, Aoyo. Setelah mendengar nama ini, alis Luo Zheng tiba-tiba naik, dan cahaya di matanya mekar, menatap Cakrawala dengan kuat. Cui Xie, menunggumu untuk waktu yang lama. Luo Zheng berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri dan memenangkan tempat pertama. Ini adalah tujuan untuk mendapatkan Seng Long Tai, tetapi tujuan terbesar adalah membunuh si Miaoling, wanita lain dengan tubuh kelamin ungu di sekitar Cui Xie. Pada tahap ini, Luo Zheng ingin mengalahkan Cui Xie dan merebut kembali Luo Qi dari sisinya. Jelas, itu tidak realistis. Tetapi untuk membunuh si Miaoling, Cui Xie ingin menemukan tubuh genital ungu lain, kesulitannya akan sangat meningkat, setidaknya, akan ada cukup waktu bagi Luo Zheng untuk menjadi lebih kuat. Tidak jauh dari sana, sesosok tubuh kekar terbang dari kerumunan, diikuti oleh beberapa orang di belakang pria itu. Pria paruh baya kekar, Luo Zheng mengenalinya hampir dalam sekejap. Dia telah melihat wajah besar di King Yunzong, persis sama dengan yang ada di kejauhan. Dia adalah Cui Xie, dia adalah orang pertama di wilayah tengah, dan musuh terbesar Luo Zheng. Mata Luo Zheng tertuju pada Cui Xie, sepertinya ingin mengukir orang ini di benaknya. Ketika mata tertuju pada tubuh Cui Xie, matanya berkilat. Itu si Miaoling? Luo Zheng memperhatikan bahwa sisi Cui Xie diikuti oleh seorang wanita gemuk. Wanita itu gemuk seperti babi, dan tubuhnya kembung, tetapi Luo Zheng tidak bisa melihat kekuatan dan kultivasinya. Apa yang terjadi? Apakah si Miaoling tidak berada di tengah para dewa? Mengapa saya tidak bisa melihat kultivasinya? Perasaan kuat dari persepsi Luo Zheng adalah bahwa dia tidak dapat melihatnya jika dia terlalu tinggi. Namun, Luo Zheng segera menyadari bahwa ada seorang wanita di belakang wanita gemuk itu.
Wanita itu muda dan cantik, mengenakan gaun hitam, dan itu hanya di tengah para dewa. Dia seharusnya si Miaoling. Meskipun Luo Zeng masih memiliki beberapa yang tidak dapat dikenali, dia merasa bahwa dia harus menebak bahwa itu tidak dapat dipisahkan. Cui Xie dan rombongannya, selain mereka bertiga, ada 3 orang di belakang mereka. Salah satunya mengenakan brokat, terlihat tampan, dan memiliki sedikit feminitas di wajahnya. Alisnya mirip dengan Cui Xie, mayoritas. Itu adalah putra Cui Xie, tetapi Luo Zeng tidak yakin apakah putranya berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Ketika Luo Zeng mengalihkan pandangannya ke belakang, dia melihat 2 gadis muda. Mata Luo Zeng tiba-tiba terpana, dan pupilnya bergetar pada saat ini. Salah satu gadis itu adalah Luo Wei. Pada saat ini, mata Luo Xiao tertutup, seperti sepotong kayu, terbang di belakangnya. Rosie, ada apa denganmu? Darah merah itu penuh dengan pupil Luo Zeng saat ini. Di sisi Luo Wei, ada seorang wanita yang persis sama dengannya, dan juga menutup matanya, seolah-olah dia seperti boneka. Apa yang dilakukan Cui Xie pada Luo Wei? Kenapa dia menjadi seperti ini? Melihat adegan ini, Luo Zeng mencoba menahan emosinya. Sisi lain mengatakan bahwa itu adalah orang pertama di tengah lapangan. Jauh dari keberadaan yang sekarang bisa dia lawan. Dia sekarang bergegas, bahkan jika itu Ning Yudie, dia tidak bisa menahan diri. Tanda tanya. 6 metode tertutup pengetahuan? Di benak Luo Zeng, suara King Long telah keluar lagi. Meskipun King Long adalah yang terlemah dari 9 naga sejati, pengetahuannya adalah yang paling luas. Apakah metode penutupan 6 pengetahuan? Luo Zeng bertanya sambil menggigit. King Long samar-samar menatap Luo Wei dan wanita di sekitarnya. Metode tertutup 6 indera adalah metode kultivasi. Ini menutup 6 indera prajurit. Pada saat ini, dia tidak dapat melihat, tidak dapat mendengarkan, tidak dapat mencium, tidak dapat menyentuh, tidak dapat merasakan, tidak dapat merasakan. 6 indera komunikasi dengan dunia luar semuanya tertutup. Ini adalah metode kultivasi, ya. Saya tidak berharap metode latihan ini jatuh ke tangan orang ini. King Long dengan jelas mengetahui warisan dari 6 hukum terlampir dan mengetahui beberapa rahasia yang tidak dipahami Luo Zeng. Namun, Luo Zeng tidak memiliki niat untuk memahami ini saat ini. Dia buru-buru bertanya, apakah undang-undang 6 tertutup ini berbahaya bagi personel militer? Tidak sakit, tapi bisa dengan cepat meningkatkan perbaikan prajurit. Bukankah aku mendengar bahwa dia ingin berperan sebagai iblis besar, kata King Long. Saya mengerti, Cui Xie mengandalkan metode tertutup 6 indera untuk meningkatkan kultivasi Luoxi dengan cepat, biarkan dia memasuki alam ilahi. Dan seterusnya, alis Luo Zeng sedikit melompat, si Miaoling adalah tubuh Yin ungu, Luo Wei juga tubuh genital ungu, lalu wanita terakhir, tatapan Luo Zeng jatuh pada wanita di sebelah Luo Wei. Dan wanita itu juga diberikan metode penutupan 6 pengetahuan. Ya, dia juga tubuh kelamin ungu. Cui Xie sudah membuat cukup 3 orang, hanya saudara perempuanmu, dan wanita itu dipromosikan menjadi dewa dan akasianya bisa sukses besar, kata King Long pingsan. Itu aneh. Bagaimana Anda memiliki 3 dewa ungu di bidang tengah kecil? Hei, alat kelamin ungu ini, tapi plastik, sangat cocok untuk menjadi pabrik peleburan. Hei, Cit Lang tiba-tiba tertawa. Apa yang dikatakan naga merah? Luo Zeng tidak mendengarkan sama sekali, pada saat ini dia sudah bingung. Menurut si Jing Tian, berapa banyak orang yang berwarna ungu dan genital? Dari ratusan juta orang, hanya ada 1 orang, dan kemungkinan mencoba mendapatkan 3 dalam waktu singkat benar-benar terlalu kecil. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa Cui Xie hanya menemukan 2 alat kelamin ungu, satu adalah si Miaoling, yang lain adalah Luo Wei, yang ingin menemukan tempat ketiga. Saya khawatir itu masih membutuhkan waktu. Yang tidak pernah saya duga adalah Cui Xie sudah mendapatkan bersama 3 orang. Sekarang dia hanya perlu membiarkan Luo Wei dan wanita lain memasuki alam ilahi, dan Tian Hui Acacia-nya dapat diatur. Situasinya bahkan lebih kritis bagi Luo Zeng. Si Miaoling.
Luo Zeng menatap wanita di tengah sendan setelah Cui Xie, dan urat biru di tinjunya terus berdetak. Meskipun Luo Zeng telah mendaftarkan si Mia Oling sebagai target pembunuhan, dia juga tahu bahwa sangat sulit untuk membunuhnya di medan perang. Konferensi seni bela diri dari Aliansi Bisnis Dunia ini adalah pertemuan para jenius luar biasa di seluruh wilayah tengah. Seiring waktu, para jenius ini memenuhi syarat untuk masuk ke dalam bencana virtual dan menjadi pemain dominan di domain tengah. Kekuatan mereka jauh dari sebanding dengan prajurit biasa. Sama seperti kekuatan Hua Tianming dan Yan Tianyao yang luar biasa, jika mereka tumbuh dewasa, kekuatan tempur masa depan tidak dapat lagi diabaikan, tetapi apakah itu roh virtual atau tebing dewa, gerbang besar ini selalu dapat melahirkan beberapa murid yang sama-sama mempesona dengan Hua Tianming. Dan murid-murid ini telah melangkah ke dalam para dewa. Pada konferensi seni bela diri ini, Luo Zeng juga siap untuk memahami bahwa konferensi seni bela diri ini adalah ujian yang sangat penting baginya. Namun, Luo Zeng tidak berpikir bahwa situasinya akan begitu parah, sangat parah sehingga dia tidak bisa terkesiap sedikit pun. Prajurit yang membeli tiket untuk menonton konferensi seni bela diri masih membicarakannya. Cui Xie adalah orang pertama di domain tengah, dan itu juga merupakan objek dari banyak prajurit. Panasnya sebanding dengan wanita dewa dan Ning Yudie. Luo Zeng tidak memiliki mood sedikit pun untuk mendengarkan apa yang mereka katakan dan bicarakan tentang apa. Pada saat ini, ada 3 lampu di udara. 3 sinar cahaya bergegas ke langit, menembus awan, dan tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Kemudian, 3 kursi perlahan diangkat di antara 3 lampu. 3 sekutu aliansi bisnis dunia muncul di 3 kursi. Ketiga pria gemuk itu memiliki penampilan yang berbeda, tetapi mereka benar-benar berbeda dari Luo Zeng yang berasal dari Senglong Tai. Ketiga orang gemuk ini, sebagai pilar aliansi bisnis dunia, memiliki situasi yang kuat dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika Cui Xie adalah orang pertama di domain tengah, jika berada di bawah gabungan 3 orang gemuk, saya khawatir itu tidak akan baik. Selain ketiga pilar tersebut, Aliansi Bisnis Dunia dikatakan memiliki seorang lelaki tua yang hidup hampir tahun 1790. Orang tua itu sudah lama tidak muncul di depan orang, dan asal-usulnya sangat misterius. Sejauh ini, banyak sekte hanya tahu bahwa ada lelaki tua di domain tengah, tetapi nama keluarga lelaki tua itu tidak diketahui, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Orang yang hidup selama 1000 tahun adalah iblis. Karakter yang biasanya memiliki kehidupan lebih dari 1000 tahun disebut raksasa kuno. Orang tua Xuan Yin di pavilion Xuan Yin telah lebih rendah selama beberapa dekade untuk mendapatkan gelar ini, dan orang tua yang hidup selama lebih dari 1,7 tahun di aliansi bisnis dunia adalah raksasa sejati. Ini adalah dasar dari aliansi bisnis dunia. Esai ini bahkan tidak bisa menandingi sekte 5 produk. Kota Tianqi hari ini mengadakan konferensi seni bela diri. Terima kasih kepada sekte-sekte seni bela diri dan dukungan dari seni bela diri, saya sangat terhormat untuk menjadi aliansi bisnis. Jadi saya sudah menyiapkan hadiah seremonial. Semua seniman bela diri yang hadir dalam acara tersebut semuanya layak. Pria gendut yang dipermalukan si Kevan berkata perlahan. Suaranya jatuh, dan ratusan prajurit diusir dari sisi medan perang. Prajurit ini hampir semuanya adalah rahasia bawaan para prajurit para dewa, tetapi napas di wajah mereka sangat terdegradasi, dengan borgol dan pergelangan kaki, dan sekelompok prajurit dari aliansi bisnis dunia bergegas ke platform di samping. Para prajurit ini adalah terpidana mati yang ditangkap oleh aliansi bisnisku di dunia. Mereka sangat jahat, mereka seharusnya dihukum karena keterlambatan hukuman, dan hari ini mereka mengambil umur panjang mereka sebagai hadiah bagi para pedagang dunia untuk semua militer. Si Kevan berkata setelah akhir, tubuh obesitas melonjak. Pada saat yang sama, sebuah drum besar muncul di kepala para prajurit. Ini adalah dunia drum aliansi bisnis dunia. Saya tinggal di kota Apocalypse, dan saya kadang-kadang bisa mendengar drum, tetapi ini pertama kalinya saya melihat sesuatu yang nyata. Apa yang mereka maksud untuk ulang tahun mereka?
Dalam diskusi ini, si Kevan telah berdiri di drum besar langit dan bumi dan mengangkat stick drum dari dua kaki. Stick drum seberat 50,000 ton itu seperti tongkat kayu kecil di tangan si Kevan. Saya melihatnya melambaikan stick drum dan menggambar bentuk melengkung, yang dipukuli di genderang besar langit dan bumi. Ledakan. Suara yang sangat membosankan, meledak dari langit dan bumi. Pada saat si Kevan mengetuk drum ini, ada gelombang tak terlihat yang menyelimuti para prajurit di bawah genderang langit dan bumi, dan pada saat yang sama ada pusaran air di bawah genderang langit dan bumi. Tubuh para pejuang dengan tangan dan kaki mereka, pada saat ini, mengering dengan kecepatan yang terlihat, dan drum menelan darah mereka. Segera, ada cahaya keemasan di genderang surgawi yang ditutupi dengan cahaya keemasan. Orang-orang yang paling dekat dengan gendang ini adalah orang-orang Yuntang, Xuan Lingzong, Cui Xie dan gerbang besar lainnya. Orang-orang dari gerbang besar ini hampir memakan sebagian besar cahaya keemasan itu. Berikutnya adalah Luo Zeng, Ye Uxiang dan perwira militer lainnya yang lulus tes periferal. Cahaya keemasan ini dapat meningkatkan kehidupan Yuan. Ketika cahaya keemasan menyebar ke arah Luo Zeng juga mengambil banyak makanan, tiba-tiba terasa segar, seolah-olah seluruh orang penuh vitalitas. Meskipun jumlah cahaya emas ini besar, itu sangat tipis ketika menyebar ke sisi konferensi seni bela diri. Namun, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Ratusan ribu seniman bela diri yang menjadi penonton juga dengan rakus menyerap cahaya keemasan ini, tetapi ketika cahaya keemasan menyebar ke sisi mereka, itu sudah sangat tipis. Dalam sekejap, itu habis, dan rata-rata, cahaya keemasan yang tersedot ke kepala semua orang mungkin bahkan tidak memiliki 1/10.000 dari Luo Zeng. Ketika Jing Wang dikeluarkan dari udara, semua orang melihat ke dasar hari, dan terpidana mati mempertahankan gerakan mereka di tempat yang sama, tetapi tubuhnya kering dan kulitnya putih, dan menjadi kering tubuh. Dunia prajurit sangat kejam. Prajurit rahasia bawaan, terlempar di sudut domain timur juga dianggap sebagai hal pribadi, dan menurut dewa yang kuat adalah cuan partai. Namun, ratusan prajurit ini akhirnya menjadi pesta bagi banyak orang kuat di Apocalypse. Setelah menabuh drum, si Kevan melempar stick drum secara acak dan kembali ke kursinya, memasukkan tubuhnya yang membengkak ke kursi besar. Saat ini, penonton diam, dan kebanyakan orang masih tenggelam dalam kesenangan khusus yang dibawa oleh cahaya keemasan. Setelah si Kevan menunggu sebentar, dia menuangkan elemen asli ke dalam suara dan berkata kepada hadirin, sebelum konferensi seni bela diri dibuka, saya ingin memberitahu Anda satu hal lagi. Saya berharap semua orang akan menyebarkan masalah ini. Semua orang mendengar kalimat ini tanpa kepala, dan tiba-tiba itu salah satunya. Si Kevan segera berkata, seseorang di aliansi bisnis dunia kita telah menghitung yang ke-9 mendengar ini, orang-orang terdiam, kemudian membanting dan mulai berdiskusi. Lampu makam peri? Cahaya dari makam peri menyala di simpul penerangan? Yang terakhir lahir. Ya Tuhan, saya pikir kilasan terakhir dari dongeng belum menyala selama ribuan tahun. Aku tidak menyangka itu akan lahir saat ini. Bagaimana mereka menghitungnya? Saya belum pernah mendengar orang yang hidup selama 1000 tahun sebagai iblis. Ada raksasa di dunia aliansi bisnis. Kebanyakan dia menghitungnya. Ada festival lampu setiap tahun di tengah lapangan. Pada hari itu, masyarakat biasa akan menyalakan lampion dan menerbangkan lampion langit. Mereka juga akan membelikan banyak lampion kecil untuk anak-anak jalan-jalan, jadi tidak ramai. Bagi orang biasa, ini adalah hari libur yang meriah. Tetapi bagi para pejuang, ini jelas bukan liburan yang sederhana. Pencahayaan yang disebut untuk menyalakan roh makam Xian. Saya tidak tahu berapa banyak festival pencahayaan tahunan. Saya tidak berharap untuk melihat sekilas terakhir dari dongeng. Jika kamu mendapatkan lampu terakhir, jika kamu siap, kamu bisa menyalakan makam peri di festival lampion tahun ini. Kita akan memasuki makam peri bersama, tapi kita juga bisa mendapatkan yang kita butuhkan. Si Kevan berkata, itu yang saya katakan kepada orang yang melihat sekilas makam peri untuk terakhir kalinya. Karena saya tidak tahu siapa orang ini,
Si Kefan hanya bisa berharap para pejuang di dunia akan saling menyebar. Saya percaya bahwa saya selalu bisa sampai ke makam ke-9. Cahaya ada di telinga orang tersebut. Namun, orang tersebut tidak akan menyala, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, prajurit ini kemungkinan besar memiliki kekuatan rendah dan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki makam Peri Tianzhu. Pada saat ini, tatapan Ning Yudie dan Luo Zeng tiba-tiba bertabrakan. Cahaya makam Peri diperoleh dari kotak hitam terakhir Kaisar Gorfiant. Ning Yudie membawa warisan Gorfiant Great ke Cloud Hall, tetapi masalah makam Peri tidak diungkapkan kepada orang ketiga. Ini hanya rahasia yang mereka berdua ketahui. Mata Luo Zeng sangat rumit. Makam Tianzhu adalah makam yang abadi. Bagaimanapun, itu pasti masalah yang sangat penting. Terlebih lagi, makam Peri Tianzhu ini kemungkinan besar terkait dengan ibu kota peri misterius di timur. Luo Zeng pasti akan bergoyang. Tapi sekarang, hal terpenting bagi Luo Zeng adalah konferensi seni bela diri di depan Anda. Keduanya saling memandang. Mata Ning Yudie tertegun, tetapi secara tidak wajar dipindahkan ke samping. Entah kenapa, selalu ada perasaan di hatinya yang sulit untuk dihadapi Luo Zeng. Tidak buruk. Orang tua itu juga memiliki lampu peri di tangannya. Saya juga menyerukannya. Saya harap semua peri lampu festival lentera tahun ini bisa menyala bersama. Jika militer kita di lapangan tengah dapat membagi warisan para dewa, kekuatan keseluruhan akan menjadi level baru. Haha. Suara tak tertandingi Cui Xie Haomai terdengar. Sejauh ini, tidak ada yang tahu siapa tangan makam Jiu Yixian yang tercecer. Dalam hal semacam ini, tidak ada satupun pejuang yang berani mempublikasikannya, dan tidak aman untuk melestarikannya, karena takut orang lain mengetahuinya. Dan Cui Xie langsung dikenali oleh party. Prajurit serba berkecepatan tinggi, sekilas makam peri di tangan lelaki tua itu, dan kemudian ke makam Peri Tianzhu, pasti memiliki salah satu dariku. Ini adalah keyakinan yang dibawa oleh kekuatan. Sebagai pemain terkuat pertama di kelas menengah, siapa yang berani mengeluarkan idenya? Setelah si Kefan mengumumkan insiden itu, 3 kursi besar tenggelam, dan 3 penguasa aliansi bisnis dunia mendarat di platform tinggi. Saat ini, Xiao Lao Chai, yang memiliki karakter Hu, perlahan-lahan naik ke puncak medan perang. Wasit konferensi seni bela diri hari ini bertanggung jawab untuknya. Saya mengumumkan bahwa kompetisi kota Tianqi secara resmi akan dimulai. Di bawah komando Xiao Lao, ada 4 orang membawa meja giok dengan warna hijau zamrud. Meja giok diukir dengan indah, dan pahatan di atasnya sangat indah dan indah. Ketika 4 orang membawa platform giok, mereka terbang di atas platform tinggi dan melemparkan papan nama yang disiapkan oleh beberapa penjaga gawang utama ke platform giok. Platform giok ini sebenarnya adalah kotak lotre. Murid dari 4 roh, seperti Ling Zong Verchel, Xue Muya, Yundian, Pavilion Xuanyin, telah melemparkan papan nama mereka ke dalam yutai. Ketika yutai itu datang ke platform tinggi tempat Cui Xie berada, pandangan Luo Zeng sedikit terkondensasi, menatap pergerakan tempat itu. Dia melihat wanita di tengah para dewa, melempar papan nama ke dalam, sebuah hati tiba-tiba diturunkan, dia menyimpulkan bahwa dia adalah si Miaoling. Luo Zeng paling takut si Miaoling tiba-tiba tidak berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, jadi tidak ada kesempatan untuk menyerahkannya padanya. Selain si Miaoling, pemuda yang memiliki penampilan mirip dengan penampilan Cui Xie ini juga memasang papan namanya sendiri di dalamnya. Setelah banyak dari 4 sekte dan murid sekte imajiner meletakkan papan nama, giliran para pejuang pinggiran. Papan nama Luo Zeng telah diserahkan kepada para tetua aliansi bisnis dunia, jadi tetua itu langsung memasukkan semua papan nama ke dalamnya. Di antara lebih dari 30 prajurit yang lulus uji periferal, identitas Luo Zeng adalah yang paling unik, karena ia memasuki perlombaan batin dengan lulus penilaian sebagai prajurit independen, dan ia juga murid dari aula elit Yundian. Setelah mengumpulkan semua papan nama, yutai ditempatkan di langit di atas medan perang. Pertandingan pertama adalah pertandingan pembukaan konferensi Wudou. Tentu, itu juga menjadi perhatian.
Semua orang meregangkan leher mereka dan menatap batu giok itu. Xiao Lao Fei pergi ke sisi Yutai dan meraih pukulan ringan. Hei! Yutai tiba-tiba bergoyang, dan kemudian 2 papan nama dikeluarkan dari Yutai. Xiao Lao mengambil 2 papan nama dan melihatnya sekilas dan mengumumkan, pertempuran pemuka, prajurit independen Zhao Dun, murid Xuan Yin, Yu Fei. Zhao Dun. Penyanyi Zhao Dun yang pernah sendirian dalam kerusuhan bintang? Itu dia, bintang laut tirani bukanlah orang yang kuat dari perampokan Virtual, dan dia tidak berani mengejarnya, tapi Zhao Dian ini tidak hanya mundur dari seluruh tubuh, dikatakan bahwa sekilas kekacauan di lautan kekacauan melimpah. Zhao Dun juga diberkati. Yu Fei dari Balai Xuanyin? Yang mana ini? Saya belum pernah mendengarnya. Diperkirakan Zhao Dun tidak cukup. Pavilion Xuan Yin juga merupakan pintu yang menyeramkan, dan sangat tertutup. Meskipun semua orang tahu sekte bercabang 4 ini, itu tidak terlalu terkenal. Kebanyakan murid tidak terkenal. Yu Fei orang ini. Setelah mendengar argumen ini, lelaki tua Xuan Yin duduk di kursi Taixi. Dia tampak tua dan tidak normal, dan cahaya di matanya bersinar dengan cahaya redup. Yu Fei, pergilah, kamu mendapat kehormatan untuk berpartisipasi dalam pembuka, lalu kamu harus melihat-lihat darahnya, pasang kepala berwarna-warni dan bunuh dia. Tidak jauh dari lelaki tua Xuanyin, seorang pria muda dengan wajah jelek mengangguk dan melompat dari platform tinggi dan memasuki medan perang. Konferensi seni bela diri bukanlah zong mendabi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak berarti, tidak ada simpati. Setiap pejuang harus mengerahkan kekuatan penuhnya. Tak seorang pun di tempat ini akan baik, karena dia baik kepada orang lain. Itu kejam pada dirimu sendiri. Hei! Tirai lampu hijau naik dari medan perang besar. Lapisan pesona ini tidak hanya menutupi seluruh medan perang, tetapi juga membagi medan perang menjadi 2 bagian. Sebelum dimulainya pertempuran, tirai cahaya di tengah untuk memisahkan 2 prajurit. Setelah Yu Fei memasuki medan perang, prajurit independen bernama Zhao Dun juga memasuki medan perang. Tidak ada salam, tidak ada kata-kata, kedua sisi seperti binatang yang terperangkap di dalam sangkar, sampai saat pesona dihilangkan di tengah, pertempuran akan dipicu. Hei! Itu adalah suara yang kecil. Ketika tirai tipis menghilang, Zhao Dun tiba-tiba membanting kakinya. Dari bagian bawah kakinya, elemen asli tampak menyebar. Kemudian Zhao Dun bergegas menuju Yu Fei dengan guntur. Tanda seru.